Bab 1381, sangat berbeda dari sebelumnya setelah tangisan dingin ini dibuat. Kabut hitam yang menyebar di langit yang jauh berfluktuasi sebelum berhamburan. Sosok biru perlahan melangkah di udara. Dalam beberapa kilatan, sosok itu muncul 1000 kaki dari Xiaoyan. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ini sebenarnya Anda, seorang gelandangan yang tersesat. Tanpa diduga, Anda memiliki keberanian untuk kembali ke tempat ini. Dalam hal ini, saya juga akan menangkap Anda dan membawa Anda kembali dengan yang lain. Mata ke-9 Tianzun menatap Xiaoyan dengan sikap dingin sambil tertawa dingin. Saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi. Xiaoyan tersenyum. Jika dia bertemu dengan Tianzun ke-9 ini sebelum memasuki makam surgawi, segalanya mungkin akan sedikit merepotkan. Namun, hanya kekuatan Xiaoyan saat ini yang tidak lebih lemah darinya. Jika mereka bertukar pukulan, Xiaoyan yakin dia bisa memaksa Tianzun ke-9 untuk tetap di sini selamanya. Xiaoyan tidak pernah takut pada siapapun dalam level yang sama. Kata-kata yang sombong. Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa angkuh dengan pertumbuhan kekuatan Anda. Hari ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Tianzun ke-9 dengan dingin berteriak. Namun, dia tidak langsung menyerang. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa kekuatan Xiaoyan telah meningkat dengan pesat karena dia telah melukai Si Tian hanya dengan satu serangan. Oleh karena itu, dia secara alami akan sedikit berhati-hati, mengingat sifatnya yang berhati-hati. Kabut hitam di belakang Tianzun ke-9 berdesir setelah suaranya yang dingin terdengar. 3 sosok segera bergegas dan berdiri di samping Tianzun ke-9. Mata jahat mereka menyapu Xiaoyan saat mereka tertawa dengan cara yang aneh. Ini sebenarnya anak nakal ini. Ada desas-desus bahwa Hall of Souls kami telah gagal berkali-kali untuk menangkapnya, mengapa kita tidak bertindak bersama dan menangkapnya? Kami akan diberikan penghargaan besar jika kami dapat membawa bocah ini kembali. Kailin dan yang lainnya di dinding terkejut ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba dari orang-orang ini. Mereka bisa merasakan aura menakutkan dari keempat orang ini. Mata Xiaoyan menyapu 3 pria tua berjubah hitam yang tiba-tiba muncul. Ketiganya jelas ahli dari Hall of Souls. Kekuatan mereka juga sekitar bintang 8 Douzun. Dengan demikian, mereka relatif kuat. Tampaknya ini adalah 4 ahli Douzun bintang 8 yang disebutkan dalam informasi yang diperoleh Xiaoyan. Haha, mereka yang dari aula jiwa selalu suka melakukan hal seperti itu. Sebuah tawa keras ditransmisikan dari belakang Xiaoyan ketika 3 pria tua berjubah hitam muncul. Mereka adalah 3 tetua Hu yang disewa Yao Lao. Karena barisan menakutkan yang dibawa Xiaoyan, aliansi Yan telah menstabilkan situasi. Para ahli musuh yang telah menyerang dinding telah dieliminasi. Individu yang tersisa dari Sekte Singa Mendalam telah kehilangan banyak kekuatan mereka dari sebelumnya karena kemunculan tiba-tiba dari lusinan elit Douzuns ini. Mereka tidak berani menagih secara acak saat ini. 3 tetua Hu berhasil menemukan waktu untuk datang membantu Xiao Yan setelah menstabilkan situasi. Mereka bertiga cukup terkenal di wilayah Central Plains. Oleh karena itu, mereka tidak takut pada Hall of Souls, jadi nada mereka agak kasar. 3 tetua Hu. Tidak disangka-sangka bahwa Anda kentut tua yang menolak untuk mati juga datang. Sepertinya Anda benar-benar hidup terlalu lama. Bahkan otakmu pun tertipu. Ekspresi Tianzun ke-9 di langit tenggelam ketika dia melihat 3 tetua Hu. Dia segera tertawa dingin. Dari kelihatannya, dia telah dengan jelas mendengar tentang para tetua Hu. Haha, orang lain mungkin takut dengan Hall of Souls-mu, tapi kami tidak. Dunia ini sangat besar. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Hall of Souls Anda dapat mendominasinya? Kakak tertua Hu meringkuk mulutnya. Dia tidak mengindahkan ancaman dari Tianzun ke-9 ini. Kepala Paviliun Junior, orang tua yang berisik ini akan diserahkan kepadamu. Kami bertiga akan mengurus 3 lainnya. Apa yang kamu katakan? Xiaoyan sedikit tersenyum dan langsung mengangguk setelah mendengar kata-kata kakak tertua Hu. 3 tetua Hu juga bintang 8 Douzuns. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk berurusan dengan 3 ahli dengan kekuatan yang sama. Haha, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang bisa menghabisi lawan mereka duluan. Kakak tertua Hu tertawa terbahak-bahak. Douqi melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Saudara Hu kedua dan ketiga mengikuti di belakang. Setelah itu, mereka berpisah dan bergegas menyerang 2 tetua berjubah hitam lainnya. Karena kalian semua ingin menyerahkan dirimu kepada kami,
kami akan menerima tawaranmu. Ketiga tetua berjubah hitam itu terkekeh dengan nada seram ketika mereka melihat tiga saudara tua Hu bergegas mendekat. Kabut gelap keluar dari tubuh mereka saat mereka bergerak, berubah menjadi tiga bola asap hitam yang bertabrakan dengan Hu bersaudara. Segera, fluktuasi energi yang menakutkan dengan cepat meluas. Tianzun ke-9 mengerutkan kening ketika dia melihat 6 orang terlibat dalam pertarungan dalam sekejap. Dia tidak menyangka Xiaoyan membawa begitu banyak ahli dari dataran tengah. Misi kami kali ini adalah menangkap semua anggota klan Xiao. Sepertinya kita harus berurusan dengan orang ini hari ini. Kilatan melintas di mata Tianzun ke-9 sebelum cahaya ganas muncul di dalamnya. Dia mengepalkan tangannya tanpa kata-kata yang tidak perlu dan udara dingin yang gelap dengan cepat berkumpul. Itu akhirnya berubah menjadi lapisan kristal hitam yang menutupi tangan kanannya. Pada saat yang sama, kakinya melangkah melalui udara kosong dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh di depan banyak tatapan. Kecepatan yang sangat cepat. Wajah para ahli aliansi Yan di dinding menjadi cemas ketika mereka melihat Tianzun ke-9 menghilang dalam sekejap. Kecepatan seperti itu, masih belum cukup. Xiao Yan di langit hanya menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya untuk menyerang ruang kosong di sampingnya dengan kecepatan seperti kilat. Sosok ilusi segera muncul dari tempat angin dari telapak tangannya mencapai. Telapak tangan yang gelap dan dingin bertabrakan dengan tangan Xiaoyan. Bang! Angin yang mengandung hawa dingin yang gelap bercampur dengan panas yang kuat sebelum meletus dari titik kontak saat kedua telapak tangan berbenturan. Ruang itu sendiri terguncang sampai menjadi terdistorsi. 8 bintang Douzun. Angin kencang meletus dan tubuh Tianzun ke-9 muncul. Tetapi ekspresinya berubah karena kekuatan panas dan dingin yang meletus di sekitar lengannya seperti air banjir. Sebuah erangan dikeluarkan dari tenggorokannya saat dia dipaksa mundur lebih dari selusin langkah. Sok segera melonjak ke wajahnya. Setelah pertukaran awal, dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiaoyan saat ini telah mencapai bintang ke-8 dari kelas Douzun. Tianzun ke-9 jelas ingat ketika dia bertemu dengan Xiaoyan setengah tahun yang lalu. Saat itu, Xiaoyan baru saja mencapai bintang ke-5. Meskipun dia telah merasakan bahwa aura Xiaoyan telah melonjak, dia tidak menyangka peningkatan besar ini akan mencapai tingkat yang menakutkan. Para ahli dari aliansi Yan di dinding bersorak ketika mereka melihat Xiaoyan menang dalam bentrokan langsung dengan Tianzun ke-9. Kejutan yang tidak bisa disembunyikan juga muncul di mata mereka. Dengan mampu memaksa Tianzun ke-9, yang merupakan bintang 8 Douzun, kembali, kekuatan Xiaoyan saat ini pasti telah mencapai kekuatan bintang 8 Douzun. Xiaoyan baru saja mencapai kelas Do Huang ketika dia pergi saat itu, baru beberapa tahun, namun kekuatannya telah melonjak sedemikian rupa. Kami tidak punya pilihan selain mengaguminya. Hai Bodong dan yang lainnya saling berhadapan. Dia menghela nafas tak berdaya sesaat kemudian selama tahun-tahun ini, dia mengandalkan pil obat yang dikumpulkan oleh aliansi Yan untuk menerobos ke kelas Douzong setelah mengalami banyak kesulitan. Awalnya, dia berpikir bahwa dia cukup cepat, tetapi tidak ada cara bagi mereka untuk membandingkannya dengan Xiaoyan. Sudah lebih dari setengah tahun sejak terakhir kali kita bertemu, namun kamu bahkan belum meningkat sedikit pun. Xiaoyan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat keterkejutan Tianzun ke-9. Kekuatan Xiaoyan telah mencapai puncak bintang 8 Douzun. Tianzun ke-9 sekarang sedikit lebih lemah dari Xiaoyan. Saat itu, Xiaoyan sudah mampu melibatkan Tianzun ke-9 dalam pertempuran sengit hanya dengan kekuatan bintang 5 Douzun. Sekarang, yang disebut Tianzun ke-9 ini tidak lagi menjadi ancaman sekecil apapun baginya. Berat, masih terlalu dini bagimu untuk senang. Wajah ke-9 Tianzun segera berubah sedikit hijau ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Sebuah segel dibentuk oleh tangannya dengan kecepatan seperti kilat saat tangisan teredam keluar dari tenggorokannya. Udara dingin yang gelap di sekitar mereka dengan cepat berkumpul menjadi banyak telapak tangan energi setinggi ribuan kaki setelah teriakan ini terdengar. Angin palem bersiul dan menyerang Xiaoyan dari segala arah. Dihadapkan dengan serangan kuat ke-9 Tianzun, Xiaoyan melangkah melalui ruang kosong dan bertindak seperti sedang berjalan-jalan santai. Banyak bayangan yang muncul, menyebabkan banyak telapak tangan energi besar hilang. Beberapa telapak energi besar yang tidak bisa dihindari secara paksa dihancurkan dengan jentikan pergelangan tangan Xiaoyan. Xiaoyan melangkah melalui udara kosong di depan tak terhitung banyaknya tatapan yang hadir. Dia melangkah lebih dekat dan lebih dekat ke Tianzun ke-9.
Terlepas dari bagaimana Tianzun ke-9 berwajah merah mencoba memblokir Xiao Yan, dia tidak dapat membuat Xiao Yan berhenti sejenak. Menonton pertempuran ini, semua orang mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan telah jauh melampaui kekuatan Tianzun ke-9. Bang! Api ungu coklat naik di tangan Xiao Yan dan dengan paksa menghancurkan telapak energi besar yang mendekati tubuhnya sebelum langkah kakinya akhirnya berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tianzun ke-9, yang ekspresinya sedikit pucat. Senyum tipis muncul. Mereka berdua adalah bintang 8 Dozuns, tapi kekuatan Xiao Yan telah melampaui dia berkali-kali. Menambahkan kain kaisar serangga kuno dan armor kuno naga Phoenix, serangan Tianzun ke-9 tidak lagi dapat melukainya. Pertempuran ini, yang berada pada level yang sama sekali berbeda, tidak memiliki arti dari awal. Dia tidak hanya berada di bintang ke-8. Dia berada di puncak bintang ke-8, orang ini meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Aku tidak bisa lagi menandinginya. Terlepas dari betapa jeleknya ekspresi Tianzun ke-9 ketika dia melihat Xiao Yan menghancurkan serangannya, dia harus mengakui bahwa kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan Xiao Yan. Dia dengan tegas mengatupkan giginya dan menginjakkan kaki di udara kosong, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba mundur. Karena kamu sudah di sini, mengapa kamu harus pergi? Xiao Yan menyeringai setelah melihat Tianzun ke-9 melarikan diri. Tubuh Xiao Yan perlahan menghilang, dan dia sudah berada di belakang Tianzun ke-9 saat dia muncul. Tangan kanannya dengan lembut menamparkan udara kosong, dan sekelompok cahaya hitam menyebar dengan cepat sambil disertai dengan aura penghancur yang samar. Ekspresi Tianzun ke-9 tiba-tiba menjadi pucat saat dia merasakan aura pemusnahan yang menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, melepaskan skill Do kelas Tian seperti Great Heaven Creation Palm seperti sabit Dewa Kematian untuk Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 tiba-tiba menundukkan kepalanya sementara hatinya ditutupi dengan aura kematian. Dia melihat ke tanah di bawah dan suaranya berteriak dengan tajam. Kakak keempat, selamatkan aku. Bab 1382, Tianzu keempat, Suehe. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar pekikan mendadak Tianzun ke-9. Penglihatan tepinya menangkap pemandangan tanah di bawah yang diwarnai merah dengan darah segar. Dari kelihatannya, Hall of Souls ini memang memiliki ahli tersembunyi yang lebih kuat yang tidak menyerang. Terlepas dari apakah ada pembantu, aku akan membunuh orang ini terlebih dahulu. Mata Xiao Yan berkedip. Cahaya ganas melintas sesaat kemudian saat dia tiba-tiba mendorong tangannya ke depan. Tingkat di mana lingkaran cahaya hitam gelap menyebar tiba-tiba melonjak. Tianzun ke-9 ketakutan ketika dia merasakan energi menakutkan di belakangnya. Douqi meletus dari tubuhnya sebelum dia mengayun ke belakang, tetapi tidak peduli bagaimana dia membalas, kecepatan penyebaran cahaya hitam tidak melambat sedikit pun. Kakak keempat, itu sia-sia terlepas dari bagaimana Tianzun ke-9 berjuang. Wajahnya juga menjadi hampa warna saat tangisan tajam sekali lagi terdengar. Bang! Tanah bergetar hebat setelah teriakan kedua dari Tianzun ke-9 terdengar. Adalah mungkin untuk melihat tanah dengan cepat hancur berantakan. Dalam sekejap mata, jurang yang dalam yang panjangnya beberapa ribu kaki muncul di depan banyak tatapan tercengang. Setelah munculnya jurang yang dalam ini, aroma berdarah yang memuakkan melonjak ke segala arah dan beberapa pekikan tajam yang tak tertandingi secara samar-samar dipancarkan. Munculnya jurang yang dalam mengejutkan Xiao Yan di langit. Tidak terduga bahwa makhluk seperti itu bersembunyi di bawah tanah. Tampaknya orang-orang dari Hall of Souls telah bersiap. Meskipun Xiao Yan terkejut di dalam hatinya, reaksinya tidak lambat. Dia mendorong tangan kanannya ke depan dan lingkaran cahaya hitam bergabung dengan lengan kiri ke-9 Tianzun seperti kilat. Ah! Tangisan menyedihkan segera keluar dari mulut Tianzun ke-9 setelah lengan kirinya diseret ke dalam cahaya hitam. Kekuatan sobek yang tidak dapat diblokir melonjak keluar dari lingkaran cahaya. Dalam sekejap, itu merobek lengan Tianzun ke-9 hingga menjadi buram. Jika dia tidak melepaskan semua douqinya untuk memblokir kekuatan sobek, lengannya akan berubah menjadi debu pada saat itu. Meskipun tidak langsung hilang, kekuatan sobek masih dengan cepat memasuki lengannya dan menyebabkan otot, pembuluh darah, dan bahkan tulangnya meledak dan berubah bentuk dengan cepat. Huff! Xiao Yan dengan dingin berteriak setelah berhasil meraih Tianzun ke-9 dan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Kekuatan hisap di dalam lingkaran cahaya tiba-tiba melonjak dan menarik seluruh tubuh Tianzun ke-9 ke arahnya. Retakan. Hati Tianzun ke-9 benar-benar terkejut setelah merasakan niat Xiao Yan.
Dia mengatupkan giginya, menggulung tangannya menjadi pisau, dan memotong lengannya sendiri. Mencoba melarikan diri. Xiao Yan terkejut ketika dia menyadari bahwa Tianzun ke-9 adalah kejam ini. Dia langsung tertawa dalam hatinya. Lingkaran cahaya hitam sekali lagi melesat dan tumbuh beberapa kali sebelum sekali lagi mendekati Tianzun ke-9. Hal ini menyebabkan kecepatan Tianzun ke-9 menjadi sangat terbatas. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan betapa menakutkannya Great Heaven Creation Palm ini. Ketika Xiao Yan hanya Douzun bintang 4, Tianzun ke-9 mampu mengandalkan kekuatannya, yang jauh melampaui Xiao Yan, untuk memblokir Great Heaven Creation Palm. Namun, level mereka serupa sekarang. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawannya. Swoosh! Beberapa keputusasaan muncul di mata Tianzun ke-9 sebelum reaksi akhirnya terjadi di jurang yang sangat dalam di bawah. Suara angin yang deras muncul saat cahaya berdarah setinggi 1000 kaki meletus. Itu diaglomerasi menjadi naga darah yang mengeluarkan raungan saat dengan kejam menyerang Xiao Yan dengan momentum yang mengejutkan. Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia merasakan riak yang tiba-tiba ditransmisikan dari bawah, tapi dia tidak berbalik untuk menerima serangan itu. Sebaliknya, matanya gelap dan dingin saat menatap wajah Tianzun ke-9, yang menunjukkan kegembiraan saat serangan ini muncul. Dia dengan dingin tersenyum dan mendorong tangannya ke depan lagi, dan lingkaran cahaya hitam keluar dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, ia melahap tubuh Tianzun ke-9. Ah! Teriakan ketakutan Tianzun ke-9 dipancarkan dari dalam cahaya hitam setelah dimakan olehnya. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan untuk sepenuhnya mengabaikan serangan naga darah yang kuat. Bang! Naga darah yang bersiul dengan kejam bertabrakan dengan tubuh Xiao Yan saat cahaya lingkaran hitam melahap tubuh Tianzun ke-9. Saat bertabrakan dengan Xiao Yan dengan kejam, cahaya berwarna darah yang kaya meledak di langit. Menyaksikan cahaya darah yang menyebar, yang mekar di langit seperti matahari berwarna darah, ekspresi kelompok Kailin di dinding berubah. Mereka tidak menyangka Xiao Yan akan menanggung pukulan ini. Energi menakutkan yang terkandung dalam naga darah sebelumnya sudah cukup untuk membunuh bintang 6 Douzun di tempat. Dinding telah turun ke dalam keheningan yang mati. Masih ada beberapa kegembiraan dari sebelumnya, tetapi kegembiraan itu dipenuhi dengan keterkejutan pada saat ini. Mereka yang dari aula jiwa selalu suka bersembunyi di kegelapan seperti tikus. Keheningan ini berlanjut selama lebih dari selusin detik saat hati semua orang tenggelam. Pada saat ini, sebuah suara samar bergema di langit. Suara, swoosh, muncul saat hampir setiap pasang mata berkumpul di langit. Sosok kurus melangkah di udara saat dia perlahan berjalan keluar dari cahaya darah yang menyebar. Sorakan yang menggetarkan bumi tiba-tiba meletus dari benteng ketika sosok kurus itu muncul di depan mata mereka. Hah! Kailin dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka mendengar sorakan di samping telinga mereka. Mereka telah ketakutan dengan situasi yang tidak terduga sebelumnya. Hah! Sebuah seruan samar terdengar dari jurang yang dalam ketika Xiao Yan tampak tidak terluka setelah menerima serangan itu. Tak terhitung banyaknya orang yang mendengar suara percikan dari jurang. Tampaknya seolah-olah darah mengalir di dalamnya. Suara cairan yang mengalir menjadi lebih keras di depan banyak pasang mata. Sesaat kemudian, warna darah tiba-tiba muncul dari jurang yang dalam. Itu adalah laut merah yang ganas. Laut darah kental terus naik dari jurang yang dalam. Akhirnya berhenti perlahan ketika sejajar dengan tepi jurang yang dalam. Lautan darah mengalir dan sosok berwarna merah darah perlahan muncul. Sosok itu mengangkat kedua mata merahnya saat dia menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Suara serak bergema di atas langit. Kamu memang layak menjadi orang yang sangat penting bagi kepala aula. Kamu memang memiliki kemampuan untuk bangga. Xiao Yan mempelajari sosok manusia di bawah ini. Pada saat ini, orang ini mengenakan jubah panjang berwarna darah. Rambutnya yang panjang berwarna merah tua, dan mata merahnya menyebabkan hati seseorang merasakan aroma darah menyebar ketika mereka melihat ke arah seseorang. Sosok darah yang tiba-tiba ini juga menyebabkan banyak ahli dari Sekte Singa mendalam tercengang. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa ahli misterius seperti itu hadir di kamp mereka. Kekuatan menakutkan apa yang dimiliki orang ini. Hati beberapa ahli dari aliansi Yan tenggelam saat melihat sosok darah ini. Meskipun mereka tidak dapat merasakan kekuatan yang tepat dari sosok darah itu, jelas bahwa kekuatan orang ini adalah yang terkuat di dalam kamp Sekte Singa mendalam. Sue Hezunze, 3 tetua Hu, yang bertarung melawan 3 ahli dari Hall of Soul, telah berhenti karena adegan ini.
Mata mereka dengan serius mengamati sosok berwarna darah itu saat mereka menyatakan dengan suara yang dalam. Sue Hezunze. Xiao Yan mengangkat alisnya. Kepala Paviliun Junior, hati-hati. Orang ini adalah ahli yang sangat terkenal di dataran tengah. Keterampilan besar transformasi darahnya sangat misterius. Banyak ahli tingkat atas telah meninggal di tangannya saat itu. Namun, dia tiba-tiba menghilang, dan sepertinya dia telah bergabung dengan Hall of Souls. Kakak tertua Hu berbicara dengan ekspresi serius. Haha, itu adalah nama dari waktu yang lama, kalian semua sekarang dapat memanggil saya sebagai Tianzun keempat atau mungkin Sue He Tianzun. Sosok manusia, yang berdiri di lautan darah, mengangkat kepalanya dan tertawa. Dengan cara yang serak ketika dia mendengar kata-kata kakak laki-laki Hu yang tertua. Tianzun keempat, ya, Xiao Yan menyipitkan matanya. Aula jiwa benar-benar memiliki banyak ahli tersembunyi. Orang ini harus menjadi puncak Douzun dari bintang ke-9. Dia hanya selangkah lagi dari kelas Banseng. Tidak terduga bahwa Hall of Souls akan mengirim ahli seperti itu. Jika dia tidak bergegas kembali ke masa lalu, nasib aliansi Yan akan mengkhawatirkan. Kamu benar-benar bertindak santai. Namun, Anda terlalu malas untuk menyelamatkan nyawa rekan Anda. Xiao Yan samar-samar tertawa. Dia secara acak melambaikan tangannya, dan mayat yang telah robek sampai bentuknya berubah terbang keluar. Akhirnya, ia mendarat di depan Tianzun keempat. Dari kelihatannya, itu adalah Tianzun ke-9 yang telah dipukul oleh Great Heaven Creation Palm sebelumnya. Namun, dia benar-benar kehilangan nyawanya. Tidak ada gunanya menyelamatkan sampah, yang telah gagal berkali-kali. Tianzun keempat melirik mayat itu. Dia melebarkan mulutnya dan panah darah melesat darinya. Panah darah ini menyebabkan Tianzun ke-9 berubah menjadi genangan darah yang meledak. Suaranya tanpa emosi saat dia berbicara. Emosi memang tidak perlu bagi kalian dari aula jiwa. Xiao Yan dengan mengejek mengangkat mulutnya dan berbicara setelah menyaksikan adegan ini. Haha, emosi harus ditinggalkan. Tianzun keempat tertawa ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menghela nafas. Awalnya, saya tidak ingin campur tangan, tetapi orang itu terlalu tidak berguna dan bahkan berakhir mati di tangan Anda. Karena ini masalahnya, izinkan saya yang lama untuk bertindak atas namanya. Aku yang lama akan membawa kembali semua orang dengan darah klan Xiao. Lautan darah di jurang yang dalam tiba-tiba melesat keluar dan membentuk banyak pilar darah besar setelah kata-kata Tianzun keempat terdengar. Kabut darah menyebar, dan aura dingin yang menusuk tulang perlahan menyapu ke segala arah dari tubuh Tianzun keempat. Bab 1383, keterampilan melahap darah aura dingin dan seram menyapu tubuh Tianzun keempat seperti badai. Darah orang-orang di dalam auranya mendidih pada saat ini, terlepas dari apakah mereka berasal dari aliansi Yan atau sekte singa yang mendalam. Segera, orang bisa mendengar suara, bang, 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 saat banyak tubuh meledak. Kolam bubur berdarah mewarnai tanah sampai menjadi merah yang tak tertandingi. Pembunuhan sembarangan oleh Tianzun keempat ini secara alami mengejutkan kedua belah pihak. Orang-orang yang dekat dengan jurang itu buru-buru mundur. Dalam sekejap, seluruh area menjadi kosong. Apa yang kamu lakukan? Jangan bilang kamu lupa kesepakatan kita. Tidak jauh dari sana, si Tian, yang telah terluka parah oleh serangan dari Xiao Yan, akhirnya menarik napas pada saat ini. Dia segera menjadi marah dan berteriak keras ketika dia melihat Tianzun keempat mulai membunuh orang-orang dari pasukan sekte singa yang mendalam. Tianzun keempat melayang di atas lautan darah. Matanya acuh tak acuh saat mereka melirik si Tian, yang berteriak dengan marah. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke si Tian dari kejauhan sebelum tiba-tiba mengepalkan tangannya. Bang! Tangisan marah si Tian tiba-tiba terhenti ketika Tianzun keempat mengepalkan tangannya. Tubuh si Toan meledak dalam sekejap, menyebabkan darah menyembur ke segala arah. Wajah para ahli sekte singa mendalam sangat terkejut ketika mereka melihat bahwa orang ini bahkan telah membunuh kepala sekte singa mendalam. Meskipun mereka sangat marah, tidak ada dari mereka yang berani berteriak marah. Bahkan si Tian tidak dapat memblokir telapak tangan acak dari Tianzun keempat. Bahkan kurang perlu dikatakan untuk mereka, dan beberapa ahli di kamp sekte singa mendalam telah diancam dan dipancing ke Hall of Souls. Mereka tidak bisa disebut setia kepada sekte singa mendalam lagi. Secara alami, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk membantu mereka. Tarik kembali garis depan aliansi Yan.
Orang ini mengalami perubahan suasana hati. Bagaimanapun, itu akan menjadi bunuh diri bagi pasukan biasa untuk terlibat. Kailin merajut alisnya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Dipahami. Xiao Ding dan Xiao Li di sampingnya mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Mereka dengan cepat menyampaikan perintahnya untuk segera menarik semua tentara keluar benteng. Sekarang, kita hanya bisa berharap Xiao Yan bisa menghadapi orang ini. Jika tidak, benteng kuning misterius tidak akan terhindar dari pertumpahan darah yang mengerikan. Hai Bodong berbicara dengan wajah muram. Aye, bahkan Kailin hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata ini. Kekuatan yang disebut Tianzun keempat itu jelas hebat. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir bisa bersaing dengan dia. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menaruh semua harapan mereka pada Xiao Yan. Xiao Yan di langit mengerutkan kening saat dia melihat Tianzun keempat secara acak menyebabkan tubuh seseorang hancur sendiri. Ekspresi kontemplasi melintas di matanya. Orang ini bernama Sue He Tianzun, Sungai Darah Tianzun. Selain itu, dia juga mengetahui Grand Skill Blood Transforming. Dia mungkin bisa mengendalikan darah di tubuh seseorang. Xiao Yan telah menemukan ahli yang bisa mengendalikan darah orang lain. Namun, tidak ada dari mereka yang sekuat Tianzun keempat ini. Tubuh Dou Zun bintang 6 telah meledak dengan jentikan tangannya. Meskipun cedera serius si Tian diperhitungkan, teknik misterius dari Tianzun keempat adalah alasan utamanya. Guyuran. Lautan darah tiba-tiba beriak sementara Xiao Yan berpikir untuk dirinya sendiri. Tianzun keempat melangkah maju dan berjalan di udara kosong. Dia mengambil langkah demi langkah dan akhirnya berhenti tidak jauh dari Xiao Yan. Rambutnya yang berwarna darah berkibar dan aroma berdarah diam-diam menyebar di langit. Puncak Dou Zun bintang 8. Ini memang cukup kuat. Tianzun keempat mempelajari Xiao Yan. Senyum jelek muncul di wajahnya saat dia mengangkat tangannya dan mengepalkannya dengan kasar ke arah Xiao Yan. Ruang di depan Tianzun keempat segera menjadi terdistorsi setelah dia mengepalkan tangannya. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan saat dia mengamati Tianzun keempat dengan cemberut. Douqi yang agung pecah dari tubuhnya. Douqi berubah menjadi nyala api ganas yang melilitnya. Douqi tidak akan bisa memblokir skill besar transformasi darahku. Tianzun keempat tertawa dengan suara serak ketika dia melihat Douqi Xiao Yan. Kata-kata keempat Tianzun baru saja terdengar saat Xiao Yan merasakan darah di dalam tubuhnya mulai bergejolak tak terkendali. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa darahnya akan keluar dari pembuluh darah mereka. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah ketika dia merasakan transformasi yang terjadi di tubuhnya. Apa yang disebut keterampilan besar transformasi darah orang ini memang unik. Namun, Xiao Yan hendak menekan darah yang bergolak di dalam tubuhnya saat jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia dengan cepat melihat kekuatan aneh menyebar dari hatinya. Akhirnya, kekuatan ini menyebar ke pembuluh darahnya, dan rasa mendidih itu menghilang hampir saat kekuatan itu bersentuhan dengan darahnya. Ini adalah garis keturunan gabungan dari makam surgawi. Perubahan ini menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut saat beberapa kejutan melintas di matanya. Tidak disangka bahwa garis keturunan yang baru terbentuk ini sangat kuat. Bahkan keterampilan besar transformasi darah Tianzun keempat tidak dapat mempengaruhinya. Sepertinya keterampilan besar transformasi darah Anda tidak sekuat yang Anda gambarkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah merasakan darah berangsur-angsur tenang di dalam tubuhnya. Dia tersenyum pada Tianzun keempat saat dia berbicara. Apa yang terjadi? Tianzun keempat terkejut ketika tidak ada respon dari tubuh Xiao Yan. Dia mengerutkan kening. Keterampilan besar transformasi darah ini adalah keterampilan Dou kelas Tian. Bahkan beberapa elit Banseng akan terpengaruh olehnya, menyebabkan mereka membagi perhatian mereka untuk menekannya. Mengapa keterampilan ini sama sekali tidak berguna melawan Xiao Yan? Xiao Yan sedikit tersenyum. Kedua tangannya dengan cepat membentuk banyak segel misterius. Setelah pembentukan segel ini, tato klan misterius perlahan muncul di alisnya. Tato klan Xiao. Anda benar-benar telah mengaktifkan garis keturunan klan Xiao. Tianzun keempat terkejut saat melihat tato klan di alis Xiao Yan. Garis keturunan klan Xiao telah terbuang sia-sia, semua orang tahu itu. Mengapa Xiao Yan bisa memanggil tato klan? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Tianzun keempat. Aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat tato klan muncul. Dalam sekejap, itu tidak lagi kalah dengan aura keempat Tianzun. Efek penguatan tato klan ditampilkan dengan sempurna pada saat ini. Hah?
Xiao Yan dengan nyaman menghirup seteguk udara saat dia merasakan gelombang Douqi dari dalam tubuhnya. Dia segera mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Tianzun keempat yang mengerutkan kening. Kakinya melangkah maju, dan tubuhnya menghilang begitu kakinya mendarat. Meskipun keterampilan besar transformasi darah tidak berguna untuk melawanmu, aku masih bisa merasakan aliran darah di tubuhmu untuk menentukan posisimu. Karena itu, kecepatanmu tidak berguna melawanku. Tianzun keempat dengan dingin tertawa saat melihat Xiao Yan menghilang. Dia dengan cepat mundur 3 langkah saat gelombang demi gelombang darah merah Douqi mengalir keluar dari tubuhnya dan berkumpul menjadi kutikula darah tebal di telapak tangannya. Dia kemudian dengan kejam menghancurkannya ke ruang kosong di sebelah kanan, keluar. Angin palem yang dipenuhi bau busuk tiba dan ruang segera menjadi terdistorsi. Sebuah sosok juga muncul. Itu adalah Xiao Yan. Meskipun posisi Xiao Yan terdeteksi, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Sebaliknya, dia melangkah maju dan membiarkan serangan keempat Tianzun mendarat di dadanya. Pada saat yang sama, tinju panas tiba-tiba mendesing. Kecepatannya tidak memberikan waktu untuk reaksi apapun. Angin telapak tangan dengan kejam menghantam tubuh keempat Tianzun. Metode bertarung ini tidak melibatkan keterampilan apapun. Itu adalah pertukaran pukulan secara harfiah. Bang! Tinju dari keduanya dengan kejam mendarat di tubuh pihak lain. Namun, bahu Xiao Yan hanya bergetar setelah menerima pukulan dari Tianzun keempat. Ekspresinya tidak berubah. Di sisi lain, Tianzun keempat dipaksa mundur beberapa langkah oleh pukulan Xiao Yan. Tenggorokannya juga mengeluarkan erangan. Angin tinju Xiao Yan yang sangat panas terlalu banyak untuk dia tahan. Sepertinya kamu tidak akan bisa bertahan jika kita bertukar pukulan dengan cara ini. Xiao Yan menjentikkan pakaiannya dengan wajah tersenyum dan berkomentar dengan lembut. Wajah keempat Tianzun muram. Matanya menatap kain di tubuh Xiao Yan. Setelah bertukar pukulan, dia secara alami menyadari bahwa serangannya sebagian besar telah diserap oleh kain aneh itu sebelumnya. Namun, dia tidak bisa mengerti mengapa kekuatan yang tersisa tidak membahayakan Xiao Yan. Sisa serangan secara alami telah diserap oleh Dragon Phoenix Ancient Armor yang tersembunyi di kulit Xiao Yan. Tapi rahasia seperti itu tidak akan pernah dipahami oleh Tianzun keempat tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Tidak hanya pakaian Xiao Yan yang aneh, tetapi bahkan kulitnya pun sangat misterius. Tianzun keempat menatap Xiao Yan dengan gelap dan serius. Xiao Yan kebal terhadap serangannya, tapi dia tidak bisa mengabaikan serangan pihak lain. Pertempuran seperti itu benar-benar menyebabkan seseorang merasa tertahan. Namun, Tianzun keempat ini bukan orang biasa. Dia sadar bahwa serangannya dari sebelumnya tidak membahayakan Xiao Yan. Satu-satunya alasan adalah kekuatannya tidak mencukupi. Karena kekuatan ini kurang, dia harus menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkan Xiao Yan menjadi ampas. Keterampilan besar transformasi darah, teknik darah pemakan yang hebat. Wajah keempat Tianzun sangat ganas. Teriakan menyeramkan bergema di seluruh negeri seperti guntur. Setelah teriakan ini terdengar, tubuh siapapun yang lebih lemah dari elit Douzun dalam radius 10.000 kaki meledak pada saat ini. Mereka berubah menjadi darah yang terus mengalir ke tubuh Tianzun keempat. Pada saat yang sama, lautan darah di jurang bawah mulai bersiul saat berubah menjadi gelombang darah mengerikan yang melonjak ke tubuhnya. Sementara Tianzun keempat melahap semua darah ini, aura awalnya yang diam mulai menyimpang. Setelah itu, perlahan-lahan melonjak. Xiao Yan, jangan mengancam diri yang mulia ini. Hari ini, saya akan menangkap semua darah klan Xiao Anda bersama dengan garis keturunan yang telah Anda aktifkan. Langit berubah saat lautan darah menyebar. Suara seram yang disertai dengan tekanan menakutkan yang menyelimuti langit. Bab 1384, 9 perubahan untuk mengubah Seng. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan aura membumbung dari Tianzun keempat. Orang ini memiliki beberapa kemampuan untuk membentuk nama yang begitu sengit untuk dirinya sendiri di dataran tengah. Aura keempat Tianzun saat ini jelas telah melampaui seorang ahli biasa di puncak kelas Douzun. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Tianzun keempat telah mencapai kelas Ban Seng karena hal seperti itu tidak mungkin. Mungkin hanya ada satu langkah dari puncak kelas Douzun ke kelas Ban Seng, tapi langkah ini seluas langit. Kesenjangan antara keduanya begitu menakutkan sehingga sulit untuk dijelaskan. Ini bisa dilihat dari cara kekuatan Yao Lao tetap berada di puncak kelas Douzun selama bertahun-tahun. Tidak sampai dia meminjam kekuatan dari tubuh barunya untuk menerobos. Terlepas dari seberapa menakutkan bakat seseorang,
mencoba untuk mencapai kelas Ban Seng bukanlah tugas yang mudah. Langkah singkat ini adalah salah satu yang dibenci dan gagal oleh banyak individu berbakat. Mereka akan merasakan penyesalan yang tak tertandingi sampai saat mereka mati. Alasan mengapa ini terjadi adalah karena satu langkah pendek ini menyembunyikan metode pelatihan yang unik. Hanya para ahli yang telah mendekati level ini yang dapat merasakan pelatihan unik semacam ini. Beberapa ahli top di wilayah Central Plains menyebut metode pelatihan unik ini sebagai 9 perubahan untuk mengubah Seng Sein. Apa yang disebut 9 perubahan dapat dianggap sebagai pengukur untuk mengukur kesenjangan antara puncak kelas Dou Zun dan kelas Ban Seng. Bagaimanapun, kesenjangan antara keduanya benar-benar terlalu menakutkan. Seseorang perlu menggunakan sistem peringkat yang lebih baik dengan posisi yang sangat besar di antara level untuk membedakan kesulitannya. Kesembilan perubahan itu tidak rumit. Sederhananya, mereka dianggap 9 kompresi dan penekanan. Saat Douqi dalam tubuh seorang ahli di puncak kelas Dou Zun menunjukkan tanda-tanda penuh dan tidak bisa lagi ditingkatkan adalah saat 9 perubahan dimulai. Seseorang kemudian perlu mengecilkan dan menekan Douqi di dalam tubuhnya. Hanya dengan begitu bagian dalam tubuh seseorang akan memiliki cukup ruang untuk menerima Douqi baru. Seseorang perlu melakukan kompresi ini setelah Douqi terisi kembali. Siklus ini akan berulang dan hanya setelah 9 penekanan akan mencapai keadaan lengkap. Douqi dalam tubuh seseorang akan mengalami perubahan kualitas di bawah setiap kompresi. Hanya dengan begitu seseorang akan menyeberangi celah seperti langit yang tak terukur dan maju ke kelas Seng. Karena ini, beberapa ahli, yang telah mencapai tahap ini, akan menggambarkan pelatihan yang tersembunyi di puncak kelas Dou Zun sebagai 9 perubahan. Seseorang hanya bisa menjadi Seng Sein setelah 9 perubahan. Mudah untuk membicarakan 9 perubahan ini, tetapi mereka benar-benar akan menguji batas seseorang. Bayangkan saja jumlah Douqi yang menakutkan yang bisa ditampung oleh seorang ahli di puncak kelas Dou Zun. Itu perlu diisi dan diisi 9 kali. Persyaratan seperti itu memang layak untuk dideskripsikan sebagai mengerikan. Meskipun Tianzun ke-9 dari sebelumnya juga berada di puncak kelas Dou Zun, dia adalah puncak perubahan 1 Dou Zun. Dia bahkan sedikit lebih lemah dari Xiaoyan setelah dia mengaktifkan Tato Clan. Setelah menyerap begitu banyak energi dari darah segar, Tianzun keempat telah melonjak ke perubahan ketiga. Tentu saja, kelas Ban Seng masih cukup jauh sehingga sulit untuk dirasakan. Jika Tianzun keempat mencapai kelas Ban Seng, Xiaoyan tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Mata keempat Tianzun juga menjadi merah karena auranya yang membubung. Meskipun skill hebat transformasi darah ini mampu menyerap energi dari darah seseorang, sekuelnya cukup serius. Dalam 1 bulan menggunakannya, tubuh keempat Tianzun akan memasuki keadaan di mana dia hampir mati. Bahkan seseorang di kelas Dou Wang dapat dengan mudah membunuhnya. Oleh karena itu, Tianzun keempat biasanya tidak akan berani menggunakan teknik rahasia ini kecuali dia tidak punya pilihan, tetapi untuk situasi saat ini, dia tidak hanya akan gagal dalam misinya jika dia tidak mengaktifkannya, dia juga akan dikalahkan oleh Xiaoyan. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa tahan. Mengaum. Mata merahnya menatap Xiaoyan. Senyum tebal muncul di wajahnya saat raungan dingin dipancarkan dari tenggorokannya. Cici. Gelombang kabut berwarna darah yang menakutkan melonjak dari tubuh Tianzun keempat ke segala arah setelah dia meraung. Itu berkumpul menjadi awan darah tebal saat bau busuk menyebar darinya. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia menatap awan berdarah di langit. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang berkumpul di dalam awan berdarah, dan dia tidak berani meremehkannya. Tangannya menggosok di depannya dan 4 kelompok api surgawi muncul. Suhu tinggi dengan cepat menyebar ketika api surgawi ini muncul. Mereka membakar bau busuk di sekitarnya. Xiaoyan menghirup udara lagi setelah memanggil 4 kelompok api surgawi. Segel tangannya berubah dan sekelompok api abu-abu keluar dari mulutnya. Nyala api ini mungkin tidak sekuat keempat api surgawi itu, tetapi memancarkan aura yang sangat kuat. Ini adalah api surgawi palsu yang telah disempurnakan Xiaoyan. Api transformasi kehidupan. Teknik mengusir api 5 cincin. Sebuah tangisan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut Xiaoyan saat 5 kelompok api di depannya tiba-tiba melonjak. Mereka berubah menjadi roh api besar setinggi 5.000 kaki dan mengeluarkan banyak raungan binatang buas di atas kepala Xiaoyan. Mengumpulkan. Roh api dengan cepat terbentuk. Xiaoyan sekali lagi dengan dingin berteriak. 5 roh api besar membentuk formasi misterius dan mulai berputar dengan cepat. Akhirnya,
Itu berubah menjadi beberapa ratus kaki melintasi koil api 5 warna dengan angin berdengung. Itu berputar liar di atas kepalanya saat angin panas menyebar. Awan berdarah di kejauhan mulai berfluktuasi. Huff. Telapak setan langit jahat berdarah. Tianzun keempat mendengus dingin ketika dia melihat ini dari jauh. Dia melebarkan mulutnya dan pilar darah keluar. Itu melesat ke awan berdarah di langit, dan warna awan itu segera meredup. Awan darah bergejolak dan tiba-tiba pecah. Telapak tangan darah setinggi 10.000 kaki ditembakkan dari awan darah di depan banyak mata yang terkejut. Ini dengan kejam membanting ke arah Xiao Yan. Kekuatan telapak darah sangat menakutkan, dan garis besar telapak tangan muncul di tanah yang jauh ketika masih 10.000 kaki di udara. Xiao Yan, perhatikan bagaimana diri yang mulia ini akan membantingmu menjadi debu. Kata-kata yang sombong. Mata Xiao Yan menjadi dingin ketika dia mendengar teriakan ledakan yang tiba-tiba dipancarkan dari Tianzun keempat. Segel tangannya segera berubah, dan teriakan pelan keluar dari mulutnya, Five Ring Flame Expelling Coil. Bas-bas. Kumparan api 5 warna yang sangat besar di langit tiba-tiba melesat setelah tangisan Xiao Yan terdengar. Dalam beberapa kilatan, itu merobek ruang kosong dan tanpa ampun bertabrakan dengan telapak darah besar. Bang! Keduanya bertabrakan dengan cara yang menakutkan, dan darah dingin dan api panas meledak di langit. Energi mengerikan tersapu di depan banyak mata yang terkejut. Pada saat ini, bahkan awan telah dihancurkan dengan paksa menjadi debu. Tianzun keempat menyipitkan matanya saat dia melihat bentuk badai energi yang menakutkan di langit. Dia baru saja mundur agak jauh ketika rasa dingin ditransmisikan dari belakangnya. Dia tiba-tiba menoleh, dan wajah yang berisi senyum dingin muncul di matanya. Xiao Yan. Melihat Xiao Yan tiba-tiba muncul di belakangnya, Tianzun keempat tiba-tiba menyusut terlepas dari sikapnya. Dia gagal merasakan saat Xiao Yan pindah. Telapak tangan penciptaan surga hebat. Senyum aneh muncul di wajah Xiao Yan saat dia menyadari keterkejutan Tianzun keempat. Tangan kanannya dengan keras membanting ke depan tanpa ragu-ragu, dan lingkaran cahaya hitam pekat terbentuk dengan kecepatan seperti kilat. Jubah iblis darah. Sok muncul di hati keempat Tianzun saat dia menghadapi serangan ganas Xiao Yan. Untungnya, dia bukan orang biasa. Darah segera mengalir melalui pori-porinya dan dengan cepat membentuk lapisan kutikula yang tebal di tubuhnya. Bang! Angin telapak tangan Xiao Yan seperti kilat karena dengan kejam menabrak tubuh Tianzun keempat. Angin yang tak tertandingi menyebabkan kutikula darah di tubuh keempat Tianzun retak 1 inci pada suatu waktu. Greg! Meskipun ada kutikula iblis darah yang menghalangi serangan itu, angin yang tersisa masih memaksa Tianzun keempat untuk memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya meminjam dorongan ini untuk terbang mundur dengan cepat. Mencoba untuk pergi. Tubuh keempat Tianzun baru saja terbang kembali ketika senyum dingin meluncur di wajah Xiao Yan. Xiao Yan akhirnya berhasil meluncurkan serangan diam-diam dengan menggunakan peluang yang diciptakan oleh kekosongan Doqi di dalam tubuh Tianzun keempat setelah dia menggunakan Bloody Evil Sky Demon Palm sebelumnya. Bagaimana Xiao Yan bisa membiarkannya pergi tanpa cedera? Sayap kuno berwarna hijau merah di punggung Xiao Yan mengepak ABC. Tubuhnya tampaknya telah berteleportasi saat muncul di depan Tianzun keempat, yang terbang mundur. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan 4 kelompok api muncul. Segera setelah itu, teratai api yang sangat indah terbentuk di telapak tangannya. Ini sudah berakhir. Sebuah keganasan muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia mengamati keterkejutan yang melonjak ke wajah keempat Tianzun. Hati Tianzun keempat menjadi sedingin es saat melihat keganasan di wajah Xiao Yan. Masing-masing dari 3 keterampilan Dou yang telah dilepaskan Xiao Yan memiliki kekuatan yang berada di tingkat keterampilan Dou kelas Tian. Kombinasi sempurna dari ketiga keterampilan Dou itu bahkan membuatnya tidak dapat membalas. Tidak heran begitu banyak ahli dari Hall of Souls telah jatuh ke tangan bocah ini. Sementara Tianzun keempat merasa sangat menyesal menerima tugas yang mudah namun sangat berbahaya ini, teratai api di tangan Xiao Yan telah didorong ke depan tanpa ragu-ragu. Itu dengan kejam menyerang tubuh Tianzun keempat. Bang! Saat itu melanda Tianzun keempat, badai api yang mengerikan menyapu langit seperti kembang api perayaan di depan banyak mata saat itu melanda Tianzun keempat. A. Bukankah mereka sebening kristal hanya dengan warna samar? B. Sebenarnya, saya tidak yakin. Penulis berulang kali mengubah banyak hal dan bahkan saya akhirnya tersesat. C. Saya pikir bab terbaru yang menyebutkan mereka adalah ketika mereka pergi ke kuil Doseng. Saya pikir mereka digambarkan sejernih kristal saat itu.
Ya, dia sepertinya selalu melupakan banyak hal dan mengubah banyak hal. Seperti menambahkan 9 perubahan ini secara acak. Bab 1385, akhir badai api yang mengerikan mendesing di langit. Suhunya yang menakutkan menguapkan semua uap air di udara hampir seketika. Panas kering bergulir di udara. Beberapa individu yang lebih lemah merasakan darah di tubuh mereka menjadi panas mendidih. Bang! Suara teredam tiba-tiba dipancarkan dari dalam badai api, dan sosok yang terbungkus api melesat dari langit seperti bola meriam. Jeritan menyedihkan sosok itu bergema di telinga semua orang. Mendengar suara ini, sosok api itu adalah Tianzun keempat yang sombong dari Aula Jiwa. Pada saat ini, Tianzun yang hebat ini menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi babi panggang. Bang! Tianzun keempat dengan keras menembak ke jurang yang dipenuhi lautan darah di depan banyak pasang mata. Suhu yang menakutkan menyebar, menyebabkan lautan darah menggelembung. Akhirnya, ia dengan cepat menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lautan darah benar-benar menghilang dalam waktu 10 detik. Suara angin yang deras muncul di langit saat sosok Xiao Yan muncul di atas jurang yang dalam dengan cara seperti hantu. Matanya acuh tak acuh saat dia menatap ke bawah. 3 serangan dari sebelumnya pasti telah melukai Tianzun keempat dengan serius. Jika Tianzun keempat tidak beruntung, bukan tidak mungkin dia mati di tempat. Seseorang harus menyingkirkan rumput dari akarnya. Mata Xiao Yan berkedip. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan pilar api ungu coklat dengan sedikit tembakan putih dari telapak tangannya. Itu menembus jurang yang dalam dan dengan kejam menyerang tempat di mana aura itu tetap ada. Bang! Tanah jurang yang agak lembab dipanggang menjadi bahan keras batu dimanapun pilar api lewat. Pilar api menyebabkan jurang yang dalam berubah menjadi batu, dan gelombang demi gelombang suhu tinggi terus memancar darinya. Greg, di tepi pilar api, Tianzun keempat, yang kulitnya telah benar-benar menghilang dari tubuhnya dan sekarang penuh dengan darah dan daging, membuka matanya dengan lemah. Dia menggerakkan jarinya, dan sebuah token giok muncul di telapak tangannya. Dia kemudian menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Terowongan hitam spasial segera muncul di samping Tianzun keempat saat token giok pecah. Kekuatan hisap melonjak dari terowongan dan menelan tubuhnya. Swoosh! Sinar cahaya melesat ke jurang yang dalam saat Tianzun keempat menghilang. Setelah itu, cahaya muncul di tempat Tianzun keempat berdiri sebelumnya. Sosok yang muncul dari cahaya melihat distorsi spasial yang tersisa, tanpa sadar mengerutkan kening, dan bergumam, dia sangat cepat untuk melarikan diri. Xiao Yan tidak menyangka Tianzun keempat akan menanggung begitu banyak pukulan. Dia masih bisa menahan napas dan hidup meskipun menderita begitu banyak serangan kuat. Namun, Xiao Yan tidak cemas meski gagal membunuh Tianzun keempat. Bahkan jika Tianzun keempat pulih dari luka-lukanya, sekuel pasti akan tetap ada. Akan sulit bagi Tianzun keempat untuk meningkatkan lebih jauh di masa depan. Di sisi lain, selama Xiao Yan diberi waktu untuk berlatih, itu akan segera menjadi masalah mudah baginya untuk secara acak membunuh Tianzun keempat saat mereka bertemu lagi. Hah! Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Wajahnya samar-samar mengandung pucat. Kelelahan karena terus-menerus bertarung dengan dua Tianzun Hall of Souls dan menampilkan keterampilan Dou kelas Tian berkali-kali sedikit terlalu banyak untuknya meskipun ia memiliki metode Qi kelas Kuaso Tian. Jika dia terus menyia-nyiakan Dou Qi-nya, dia mungkin tidak akan mampu menahan tekanan. Bahaya aliansi Yan dapat dianggap teratasi. Xiao Yan mengepakkan sayap tulang hijau merah di punggungnya. Dia terbang keluar dari jurang yang dalam dan muncul di langit dunia luar. Dengan sapuan matanya, dia memperhatikan bahwa para ahli dari Aula Jiwa dan Sekte Singa Mendalam masih bertarung. Sebuah dengusan dingin terdengar saat dia menjentikkan 10 jarinya. 10 pilar api yang sangat panas ditembakkan dari ujung jarinya. Mereka meluncur melintasi langit dan dengan kejam menabrak beberapa ahli. Bang-bang! Suara rendah dan teredam muncul saat pekikan tajam terdengar. Elit biasa Dou Zuns itu akhirnya memuntahkan darah dan mundur karena serangan acak Xiao Yan. Api surgawi yang menakutkan seperti belatung di tulang mereka saat berlama-lama di tubuh mereka. Itu tidak berguna terlepas dari skill Dou apa yang mereka gunakan. Oleh karena itu, banyak ahli buru-buru melarikan diri dengan panik dengan api menutupi pantat mereka. Beberapa ahli Aula Jiwa memahami bahwa situasinya tidak ada harapan setelah menyaksikan serangan ini. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi saat mereka membentuk kabut hitam mereka dan dengan cepat melarikan diri. Kepala Aliansi Xiao, tolong tunjukkan belas kasihan.
Kita semua dipaksa melakukan ini. Beberapa ahli dan sekte yang telah diancam atau dipikat oleh Hall of Souls buru-buru berteriak panik. Tak satu pun dari mereka yang mengharapkan Xiao Yan menjadi galak ini. Dia mengandalkan kemampuannya sendiri menghabisi dua ahli dengan kekuatan yang luar biasa. Karena itu, mereka tidak berani melawan. Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat ia melirik orang-orang yang membungkuk dengan situasi. Namun, dia tidak membunuh mereka semua. Meskipun semua orang ini memalukan, mereka memang memiliki reputasi di wilayah Barat Laut. Membunuh mereka semua tidak akan menguntungkan perkembangan masa depan aliansi Yan. Tentu saja, dia juga tidak ingin menarik orang-orang yang tidak berdaya. Jika mereka menyerah sekarang, mereka secara alami akan berbalik ketika menghadapi musuh yang kuat di masa depan. Xiao Yan merenung sejenak sebelum memerintahkan dengan suara lemah, jika kalian semua ingin pergi, kalian harus menukar nyawa dengan nyawa kalian. Ambil nyawa orang-orang dari Sekte Singa Mendalam sebagai ganti nyawamu sendiri. Para ahli dari Sekte Singa Mendalam mengalami perubahan drastis ketika mereka mendengar perintah Xiao Yan. Di sisi lain, faksi dan ahli lain ragu-ragu sejenak sebelum mengungkapkan keganasan di mata mereka. Mereka menoleh dan bergegas menuju para ahli dari Sekte Singa Mendalam yang telah mereka lawan sebelumnya. Dalam beberapa saat, pertempuran kacau meletus di langit. Kali ini, aliansi Yan menjadi pengamat pertunjukan. Orang-orang ini, benar-benar tidak tahu malu. Xiao Ding tersenyum saat menyaksikan pertempuran sengit dan kejam yang meletus di langit. Xiao Yan benar-benar kejam. Tangan orang-orang ini akan diwarnai dengan kehidupan orang-orang dari Sekte Singa Mendalam. Kedua belah pihak secara alami akan menjadi musuh, dan akan sulit bagi mereka untuk membentuk aliansi di masa depan. Tentu saja, kekuatan Sekte Singa Mendalam akan sangat menurun setelah dikalahkan. Selain itu, Sekte Singa Mendalam telah menyinggung banyak faksi selama perang ini di bagian barat laut benua. Setelah kehilangan perlindungan aula jiwa, nasib Sekte Singa Mendalam akan sangat menyedihkan. Di masa depan, aliansi Yan mungkin akan mendominasi wilayah barat laut ini sendirian. Pertempuran kacau di langit berlanjut selama lebih dari 10 menit. Para ahli dari Sekte Singa Mendalam menderita luka serius dan beberapa bahkan meninggal. Bahkan tentara yang mereka kumpulkan telah menderita banyak kerugian. Sekarang tidak ada yang memerintahkan mereka, tentara mulai berpencar dan melarikan diri. Setelah melirik ke langit, Xiao Yan mengerti bahwa Sekte Singa Mendalam telah selesai. Sekte seperti itu tidak akan ada lagi di barat laut di masa depan. Hah! Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia berbalik dan mendarat di dinding benteng. Seluruh benteng segera mengeluarkan sorakan yang mengguncang bumi ketika mereka melihatnya kembali. Aliansi Yan tidak akan jatuh. Semua memuji kepala aliansi. Xiao Yan tersenyum saat dia perlahan mendarat di dinding dan mendengar sorakan ini, yang mengguncang seluruh benteng. Kamu telah menjadi pahlawan tunggal lagi. Kailin melirik Xiao Yan dan berbicara dengan suara samar, tetapi sudut mulutnya telah melengkung menjadi bentuk yang mempesona. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Kailin dengan lidahnya yang tajam namun hatinya yang lembut. Dia masih sama setelah bertahun-tahun. Haha, kepala pavilion junior benar-benar melebihi harapan orang lain. Anda bisa menghabisi Sue He Zun Ze itu. Reputasi iblis tua ini di dataran tengah saat itu tidak kalah dengan gurumu. Namun, orang ini terkenal karena kebrutalannya. Ketiga tetua Hu bergegas mendekat dan tertawa. Ada rasa hormat tambahan di mata mereka ketika mereka melihat Xiao Yan. Yang kuat dihormati, dan kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya sudah cukup untuk membuat mereka tunduk padanya. Haha, terima kasih semuanya. Setelah saya kembali, saya pasti akan memberikan hadiah yang tersisa. Xiao Yan tertawa. Tidak apa-apa. Dengan reputasi Yao Chen, kita bahkan tidak perlu khawatir dia memakan kata-katanya. Elit Douzuns yang diundang buru-buru menjawab setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan menyeringai saat mendengar jawaban mereka. Xiao Li dan Xiao Ding sudah mulai mengirim tentara untuk membersihkan medan perang. Seluruh dinding adalah satu pemandangan yang sibuk. Ayah itu perkasa. Sebuah suara renyah yang menyebabkan hati Xiao Yan bergetar tiba-tiba melayang saat dia diam-diam menghela nafas lega. Wajahnya tanpa sadar mengungkapkan senyum cemerlang. Dia menoleh dan mengamati Xiao-Xiao kecil, yang melambai padanya dari pelukan Kailin. Perasaan khusus melonjak ke dalam hatinya. Dia juga telah menjadi seorang ayah.
Ayah kemungkinan besar akan sangat senang jika dia mengetahui hal ini. Ayah, yakinlah bahwa aku akan menyelamatkanmu sesegera mungkin. Pada saat itu, keluarga kami akan dipersatukan kembali. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia dengan cepat melangkah maju dan menarik Xiao Xiao kecil dari pelukan Kailin ke pelukannya. Dia dengan kasar mencium wajah kecilnya yang halus dan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresinya yang agak pahit. Desis-desis. Lidah Xiao Xiao kecil tiba-tiba menjadi cerah sementara Xiao Yan tertawa. Sosok 7 warna tiba-tiba melesat keluar. Itu berlama-lama di atas bahu Xiao Xiao kecil dan dengan gembira menjulurkan lidah ularnya ke arah Xiao Yan. Ini adalah 7 warna surga menelan piton. Xiao Yan kaget saat melihat sosok 7 warna ini. Dia langsung berteriak kaget. Aye, Seven Colored Heaven Swallowing Python ini tidak sepenuhnya didominasi olehku. Jiwanya menggunakan tubuh Xiao Xiao untuk bereinkarnasi. Sebagai hadiah, Xiao Xiao dapat menggunakan kekuatannya. Dengan kata lain, Xiao Xiao telah memiliki kekuatan elit Douzong saat dia lahir. Kailin dengan lembut menjelaskan. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar ini. A Seven Colored Heaven Swallowing Python adalah keberadaan puncak di antara ular magical beast. Selama zaman kuno, beberapa ular surgawi 7 warna yang kuat dapat menantang ular surga kuno. Binatang ajaib berbentuk ular dari garis keturunan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan murid bunga ular hijau Giok 3 Giok King Lin tidak bisa mengendalikannya. Selain itu, 7 warna surga menelan piton pada puncaknya sebanding dengan Douzeng Elite. Dengan kata lain, ada kekuatan Seven Colored Heaven Swallowing Python yang ditumpangkan pada kekuatan Xiao Xiao sendiri. Seseorang dan ular bergandengan tangan. Kekuatan itu benar-benar sangat menakutkan. Meskipun Seven Colored Heaven Swallowing Python memiliki potensi yang tak terbatas, itu masih merupakan kekuatan pinjaman. Putriku tidak akan hanya mengandalkan kekuatan orang lain. Xiao Yan tersenyum saat kegembiraan meningkat di matanya. Saat ini, konstitusi Xiao Xiao paling lembut dan paling mudah dibentuk. Meskipun saya tidak bisa berlebihan dalam upaya untuk membuatnya tumbuh, saya akan dapat memberinya kondisi pelatihan yang paling sempurna. Xiao Xiao akan sempurna karena dia adalah putri Xiao Yan. Bab 1386, kanker kelembutan muncul di wajah dingin Kailin ketika dia melihat kegembiraan muncul di mata Xiao Yan saat dia menatap Xiao Xiao. Dia menghargai Xiao Xiao, yang bahkan lebih penting daripada hidupnya sendiri. Xiao Yan benar-benar memperlakukan Xiao Xiao dengan baik adalah hal terpenting di hatinya. Kondisi Xiao Xiao saat ini sudah sangat baik. Dia dilahirkan dengan konstitusi yang baik karena pil tulang darah jiwa surgawi yang telah kamu kirim kembali. Kailin tersenyum ketika dia menjelaskan. Dia tanpa sadar melirik Xiao Yan lagi ketika dia menyebutkan pil itu. Dia telah mengambil keputusan saat itu. Jika Xiao Yan berani melupakan pil obat yang mereka setujui atau lewatkan tanggal yang dia janjikan untuk diberikan, dia tidak akan lagi menghubunginya di masa depan. Karakternya keras kepala, dan dia tidak akan pernah menyesali apapun yang dia putuskan. Jika Xiao Yan melanggar janjinya, dia pasti tidak akan ragu untuk bertindak. Paling-paling, dia akan memimpin suku ular dalam perjalanan jauh. Untungnya, Xiao Yan telah mengingat obat dan waktu pengiriman di dalam hatinya. Dia bahkan meminta Xiao Li untuk mengantarkan pil obat ketika dia meninggalkan wilayah sudut hitam. Pil tulang darah jiwa surga mungkin bagus tapi itu masih belum cukup. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dengan penglihatannya saat ini, dia tidak lagi memikirkan pil tulang darah jiwa surgawi. Pil obat ini mungkin masih baik-baik saja ketika membangun fondasi, tetapi itu jauh dari mencapai landasan yang ingin dia letakkan. Suku ular orangmu kemungkinan besar tidak pernah bertemu dengan Grandmaster Alkemis sejati. Oleh karena itu, Anda hanya memiliki 3 tingkat teknik rahasia itu. Pil tulang darah jiwa surga adalah yang paling pil obat tingkat 7 tingkat rendah. Itu dapat membangun fondasi seseorang, tetapi jauh dari kesempurnaan. Mata Xiao Yan mengembara ke pemandangan sibuk di dinding saat dia tertawa. Aye, pil tulang darah jiwa surga mungkin bagus, tetapi ada banyak yang bahkan lebih baik. Contohnya adalah pil bangunan Yayasan Bodhisattva Misterius. Ini adalah pil obat tingkat 7 puncak dan sangat cocok untuk Xiao Xiao. Namun, bahkan saya hanya memiliki peluang 40% untuk berhasil menyempurnakan pil obat semacam itu. Saya khawatir ketua aliansi harus secara pribadi melakukan penyempurnaan.
Seseorang dengan samar membuat komentar di sampingnya. Mata Xiao Yan mengikuti suara itu dan tanpa sadar menyeringai. Dia menangkupkan tangannya ke orang itu sambil tertawa, "Grandmaster Gu He, bagaimana kabarmu?" Orang yang baru saja berbicara secara alami adalah Raja Pil dari Kekaisaran Jiama dan Kepala Balai Obat Aliansi Yan saat ini. Pada saat ini, beberapa tetua berjubah alkemis berdiri di belakangnya. Xiao Yan tidak menemukan mereka akrab. Mereka mungkin bergabung dengan aliansi Yan setelah dia pergi, tapi alis Xiao Yan sedikit terangkat saat dia mempelajari tatapan orang-orang ini. Meskipun mata mereka mengandung rasa hormat ketika mereka memandangnya, ekspresi yang tidak diketahui lebih umum. Kepala aliansi, Anda telah menghilang selama beberapa tahun sekaligus. Gratis dan mudah. Gu He menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan sedikit tertawa. Dia merasakan emosi yang rumit di hatinya untuk Xiao Yan. Xiao Yan telah menghentikan pernikahannya dengan Sekte Misty Cloud saat itu dan telah menyebabkan dia kehilangan muka. Untungnya, dia bisa meletakkannya di belakangnya, yang mencegahnya membentuk dendam. Karena dia tidak dendam, dia setuju untuk bergabung dengan aliansi Yan setelah kalah dari Xiao Yan dalam kompetisi pil obat. Meskipun Gu He telah bergabung dengan aliansi Yan, kegagalan itu menyebabkan Gu He menyimpan dendam. Dia telah menghabiskan tahun-tahun ini dengan pahit melatih keterampilan penyempurnaan obatnya. Dia sudah mencapai level alkemis tingkat 7 tingkat tinggi. Hampir tidak ada orang di barat laut yang bisa melampaui dia. Dengan peningkatan kekuatannya, dia secara alami akan berpikir untuk bersaing lagi. Namun, Xiao Yan telah menghilang selama bertahun-tahun, dan Gu He tidak punya cara untuk menemukannya. Sekarang Xiao Yan telah kembali, Gu He tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan pikiran di dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak memiliki niat buruk. Hanya saja dia, yang selalu bangga dengan bakatnya, tidak mau mengakui bahwa dia telah dikalahkan oleh tangan orang yang jauh lebih muda darinya. Grandmaster Gu He dapat dianggap sebagai salah satu dari beberapa Grandmaster alkemis teratas di bagian barat laut benua. Aula Pil telah menjadi cukup kuat di bawah manajemen dan pengembangannya. Oleh karena itu, Aula Pil telah dikreditkan untuk perkembangan cepat aliansi Yan, beberapa di belakangnya adalah tetua Aula Pil. Mereka semua adalah alkemis tingkat 6 dan merupakan pilar teratas dari Pil Hall. Kailin di samping diperkenalkan. Matanya yang cantik samar-samar berkedip saat dia berbicara. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia baru saja akan berbicara ketika suara samar Kailin tiba-tiba muncul di samping telinganya. Pil Hall terlalu penting bagi Yan Alliance. Selain itu, perkembangan cepat aliansi Yan selama tahun-tahun ini dapat sepenuhnya dikaitkan dengan Aula Pil. Oleh karena itu, beberapa eselon atas dari Pil Hall telah menjadi sombong. Bahkan ada beberapa yang berpikir bahwa aliansi Yan tidak akan ada tanpa Pil Hall. Aula Pil perlahan-lahan menjadi mandiri. Saya bukan seorang alkemis, oleh karena itu, prestise saya kurang dari prestise Gu He di hati orang-orang ini dari Pil Hall. Xiao Yan dengan lembut menjalin jari-jarinya dan tersenyum tipis. Terlalu banyak otoritas, terlalu penting, tidak dapat dikelola oleh otoritas, munculnya situasi seperti itu tidak terlalu mengejutkan. Seorang alkemis lebih unggul di hati orang-orang biasa sejak awal. Menambahkan pentingnya Aula Pil ke aliansi Yan, para alkemis pada akhirnya akan merasa lebih unggul dari departemen lain. Bahkan para pemimpin di atas tidak diperlakukan dengan hormat di hati mereka dibandingkan dengan yang lain. Manajemen puncak aliansi Yan seperti Kailin, Xiao Ding, Xiao Li, Del. Bukanlah alkemis. Secara alami, mereka tidak dapat membuat para alkemis ini tunduk kepada mereka. Meskipun Gu He tegak, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengatur bawahannya, yang pada akhirnya menimbulkan arogansi di Pil Hall. Sepertinya interior aliansi Yan tidak bersatu seperti yang saya bayangkan. Kesombongan seperti itu tidak bisa dibiarkan tumbuh. Kalau tidak, itu pasti akan menjadi kanker bagi aliansi Yan di masa depan. Xiao Yan melirik Gu He dan beberapa tetua Aula Pil di belakangnya. Dia segera tertawa dan berkata, "Pil bangunan Yayasan Bodhisattva Misterius masih dapat diterima, tetapi itu bukan pilihan terbaik. Saya ingin tahu apakah Grandmaster Gu He pernah mendengar tentang pil obat yang dikenal sebagai pil awal pertama." Kata-kata "First Start Pill" baru saja mendarat di telinga mereka ketika Gu He dan beberapa tetua dari Pil Hall mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Mereka berseru, "Pil mulai pertama tingkat 8. Kepala aliansi sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 8. Gu He sangat terkejut saat dia menatap Xiao Yan.
Tetua Aula Pil di belakangnya sedikit terguncang dan penuh keraguan saat mereka menatap Xiao Yan. Gu He dapat dianggap sebagai salah satu alkemis top di wilayah barat laut dengan mampu memperbaiki pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Mereka selalu memandang Gu He sebagai pemimpin. Meskipun orang-orang ini telah mendengar tentang Xiao Yan, hati mereka selalu berpikir bahwa Gu He saat ini adalah alkemis top sejati di aliansi Yan. Pil obat tingkat 8 dibedakan dengan jumlah warna pil lightning. Pil start pertama harus menarik pil lightning 5 warna. Grandmaster Gu He, kumpulkan semua alkemis di pil hall besok. Saya akan secara publik menyempurnakan pil. Setiap orang harus hadir. Siapapun yang gagal datang akan segera dikeluarkan dari aliansi Yan. Ketika saya pergi saat itu, saya telah memberi pil hall otoritas dan keuntungan yang tidak dimiliki oleh aula lain, tetapi pil hall memiliki kurang dari 5 alkemis tingkat 7. Ini tidak efisien. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam sambil menatap Gu He. Hati Gu He bergetar saat mendengar suara Xiao Yan tiba-tiba menjadi keras. Dia adalah orang yang cerdas. Setelah beberapa pemikiran, dia segera mengerti bahwa Xiao Yan berencana untuk mereformasi Aula Pil. Dia menyadari kebiasaan buruk yang telah terbentuk di Aula Pil selama tahun-tahun ini, tetapi dia tidak mengelolanya. Meskipun Kailin kuat, dia tidak mengerti penyempurnaan pil dan tidak dapat memperoleh banyak prestise di Aula Pil. Namun, Xiao Yan saat ini berbeda. Keterampilan alkemis Xiao Yan sudah melebihi kemampuan Gu He saat itu. Karena Gu He mampu mencapai kelas alkemis tingkat 7, bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat guru alkemis tingkat 8 mengingat kecepatannya. Beberapa tetua Aula Pil di belakang Gu He saling berhadapan dan tidak merasakan apa-apa selain diyakinkan. Bahkan Kailin tidak pernah berbicara dengan Gu He dengan cara seperti itu selama tahun-tahun ini. Namun, kepala aliansi di depan ini berencana untuk bertindak melawan Aula Pil yang paling penting. Dimengerti, ketua aliansi. Kalau begitu, aku akan kembali dan mengumpulkan anggota Pil Hall untuk menunggu kedatangan ketua aliansi besok. Gu He menghela nafas tanpa daya, tapi dia masih memberikan jawaban. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya. Hanya ketika Xiao Yan mengangguk, dia memimpin beberapa sesepuh dari Pil Hall pergi. Dia mengerti bahwa Pil Hall pasti akan berubah menjadi kegemparan ketika berita ini menyebar. Mata Xiao Yan perlahan menyipit setelah melihat kelompok Gu He semakin menjauh. Apakah ini cocok? Menjadi terlalu kasar kemungkinan akan menyebabkan alkemis yang angkuh itu merasakan ketidaksenangan di hati mereka. Kailin berbicara dengan khawatir. Dia sangat akrab dengan angka-angka dari Pil Hall. Mereka kadang-kadang akan mempersulit orang-orang yang dikirim ke Pil Hall. Dari sini, adalah mungkin untuk menceritakan praktik yang telah mengakar di dalam Aula Pil. Ketidaksenangan. Mereka hanyalah alkemis biasa. Anda melihatnya dengan sangat baik, seorang alkemis di tingkat seperti itu hampir tidak akan bisa mencari nafkah di dataran tengah, seseorang bisa menyewa yang lain jika sang alkemis pergi. Xiao Yan berbicara dengan suara samar. Dia sedang membangun lubang cacing antara paviliun bintang jatuh dan aliansi Yan. Dia akan dapat dengan cepat melakukan perjalanan antara dua tempat. Jika itu alkemis, dia hanya akan mempekerjakan mereka dari dataran tengah. Mengingat reputasi saat ini yang dia dan Yao Lao nikmati di dunia alkemis Central Plains, lupakan yang tingkat rendah itu, Grandmaster alkemis tingkat 7 akan berkerumun. Selain itu, kualitas mereka akan berkali-kali lebih baik daripada orang-orang ini yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Kebetulan, saya berencana untuk membantu Xiao Xiao memperbaiki pil obat. Saya akan mengeluarkan kuali dan memperbaiki pil di Aula Pil besok untuk bertindak sebagai pencegah. Sudah waktunya untuk mengelola pil hall ini dengan benar. Xiao Yan dengan lembut menepuk Xiao Xiao kecil di pelukannya dan berbicara dalam. Saat ini dia memang merasa sangat marah di hatinya. Tidak terduga bahwa otoritas khusus yang dia berikan pada Pil Hall saat itu telah menjadi kanker bagi aliansi Yan. Kailin mengangguk saat melihat wajah Xiao Yan yang agak muram. Dia juga telah dibuat marah oleh Pil Hall berkali-kali selama tahun-tahun ini. Namun, dia telah menahan amarah ini demi gambaran yang lebih besar. Sekarang Xiao Yan kembali, tidak mungkin baginya untuk membiarkan hal ini meluncur, terutama dengan metodenya dalam melakukan sesuatu. Beberapa sesepuh dari Pil Hall belum muncul. Orang-orang itu adalah duri sejati. Ada 2 alkemis tingkat 7 di antara mereka yang bergabung nanti. Mereka sangat arogan. Berdasarkan beberapa informasi yang saya peroleh, tampaknya mereka pernah secara diam-diam menjual pil obat Aula Pil ke sumber luar.
Namun, saya belum menemukan bukti apapun dan tidak dapat melakukan apapun. Kailin dengan lembut menjelaskan. Iya, sebuah suara samar dipancarkan dari lubang hidung Xiaoyan, dan kilatan dingin berkedip di matanya yang hitam pekat. Bab 1387, penyempurnaan pil menjadi lokasi terpenting bagi aliansi Yan di luar Kekaisaran Jiama. Tentu saja ada sejumlah besar anggota Pil Hall yang terletak di benteng kuning misterius. Selain itu, karena perang, sekitar 80% dari aula pil telah dipindahkan ke dalam aula cabang di benteng. Keributan yang cukup besar telah terjadi ketika Gu He menyampaikan kata-kata yang dikatakan Xiao Yan kembali ke Pil Hall. Segalanya terlalu lancar untuk Pil Hall selama tahun-tahun ini. Menambahkan pentingnya para alkemis, aura arogan mereka menjadi lebih kaya. Biasanya, bahkan Kailin tidak berbicara dengan tegas kepada mereka. Meskipun Xiao Yan adalah kepala aliansi Yan, dia telah menghilang terlalu lama. Beberapa alkemis yang kemudian bergabung dengan aliansi Yan hanya mendengar keberadaannya dari mulut orang lain. Oleh karena itu, rasa hormat mereka terhadapnya secara alami jauh lebih rendah daripada mereka yang berasal dari aula lain dari aliansi Yan. Aula cabang aula pil untuk benteng kuning misterius terletak di barat laut. Ada wilayah besar yang terletak di tempat itu. Itu milik wilayah Pil Hall. Perlakuan semacam ini bisa dianggap yang terbaik di antara semua aula aliansi Yan. Pada saat ini, sebuah ruangan besar di dalam aula cabang ini telah menjadi pertengkaran. Kepala aliansi Yan kami benar-benar mengesankan. Dia baru saja kembali tetapi dia sudah ingin campur tangan dalam masalah aula pil kami. Jika bukan karena aula pil kita selama tahun-tahun ini, apakah aliansi Yan akan memiliki pencapaian seperti hari ini? Seorang tetua berjubah abu-abu di ruangan besar dengan dingin mendengus dengan jijik. Ada lencana alkemis di dadanya. 7 riak emas muncul di atasnya. Orang ini juga seorang alkemis tingkat 7. Grandmaster Liu Chang benar. Penatua berpakaian abu-abu ini jelas memiliki reputasi besar di dalam Pil Hall. Oleh karena itu, beberapa alkemis segera menyuarakan persetujuan mereka setelah dia berbicara. Gu He duduk di kursi pemimpin di ruangan besar. Dia mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bakat penyempurnaan pilnya cukup hebat, tetapi keterampilan manajemennya sedikit kurang. Ada juga seorang lelaki tua berambut putih yang duduk di samping Gu He. Dia adalah ketua asosiasi alkemis saat itu, Fama. Pada saat ini, dia tidak bergabung dengan argumen apapun di ruangan besar itu. Dia hanya menutup matanya dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Kepala Aula Gu, Anda harus berbicara dengan kepala aliansi mengenai masalah ini. Aula Pil tidak dapat dibandingkan dengan aula lainnya. Bahkan wakil kepala aliansi tidak ikut campur dalam masalah aula pil kami selama tahun-tahun ini. Sebagai imbalannya, kami mengizinkan Pil Hall menjadi pilar pendukung aliansi Yan. Kami memang bersyukur bahwa kepala aliansi telah membalikkan keadaan kali ini, tetapi jika dia benar-benar ingin campur tangan dalam masalah aula pil kami, kekacauan akan terjadi. Seorang lelaki tua dengan wajah pucat dan rambut yang mencapai bahu sedang duduk di kursi di sampingnya. Dia juga perlahan membuka mulutnya dan berbicara. Gu He mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia melirik Fama di samping, tapi Fama mengabaikannya dan menutup matanya. Pada saat itu, Gu He hanya bisa berkata, kepala aliansi juga seorang alkemis. Selain itu, keterampilan alkemisnya jauh melampaui milikku. Dia bukan orang awam. Kepala Gu, kamu tidak bisa mengatakannya seperti ini. Kepala aliansi telah pergi sebagian besar waktu. Aula pil saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Apakah ketua aliansi lebih sadar dari kita tentang berbagai masalah yang kita hadapi? Orang tua bernama Liu Chang dengan acuh tak acuh menanggapi. Dia tersenyum ketika dia mencapai akhir sebelum melanjutkan. Selain itu, menyempurnakan pil obat tingkat 8 bukanlah sesuatu yang bisa dibicarakan begitu saja. Setiap orang harus menyadari hal ini dengan jelas. Ketua aliansi mungkin memang kuat, tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan mampu memperbaiki pil obat tingkat 8. Beberapa dari kita semua adalah alkemis kelas 7 tingkat tinggi. Secara alami, kami memahami kesulitan untuk maju ke guru alkemis tingkat 8. Ketua aliansi masih sangat muda. Kemungkinan dia menerobos kemungkinan tidak tinggi. Apakah ketua aliansi dapat memperbaiki pil obat tingkat 8 bukanlah sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Bagaimanapun, semua orang harus tiba tepat waktu besok. Tolong jangan melakukan sesuatu yang salah.
Selama Anda tidak bersalah di hati Anda, Kepala Aliansi tidak akan melakukan apa-apa. Baiklah, kalian semua harus pergi. Gu He mengerutkan kening dan segera menjawab dengan suara yang agak tidak sabar. Liu Chang dan tetua lainnya mengerutkan kening ketika mereka mendengar Gu He berbicara. Namun, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Prestise Gu He lebih besar dari gabungan keduanya. Mereka segera menangkupkan tangan mereka, berbalik, dan membawa orang-orang mereka pergi. Ruangan besar itu menjadi kosong dalam sekejap ketika orang-orang ini pergi. Gu He melambaikan tangannya dan mengabaikan sisanya. Setelah itu, dia menoleh dan menatap Fama. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Kakak Fama, bagaimana Anda memandang masalah ini? Kamu harus menyadari perubahan suasana Aula Pil selama tahun-tahun ini. Anda tidak pandai mengelola sesuatu. Hal ini mengakibatkan Liu Chang dan temannya menjadi lebih kuat di Aula Pil." Fama membuka matanya saat ini. Dia mengambil cangkir tehnya dan melanjutkan dengan suara lemah, "Aku yang lama menyarankanmu untuk tidak terlibat dalam hal ini. Anda harus menyadari taktik kepala aliansi. Dia tidak akan lembut ketika saatnya menjadi ganas. Meskipun Aula Pil itu penting, itu tidak dapat menekan kepala aliansi. Bukan tidak mungkin untuk membubarkannya. Selain itu, dengan kekuatan dan penglihatan ketua aliansi saat ini, dia mungkin tidak terlalu memikirkan Aula Pil saat ini." Hati Gu He menjadi sedikit dingin. Dia sadar bahwa Fama sudah tua dan sangat berpengalaman. Dia telah menunjukkan tanda-tanda pensiun sejak duo Liu Chang menjadi lebih kuat dan mulai mengatur banyak hal. Biasanya, dia tidak peduli dengan apapun. Namun, tidak ada seorang pun di Pil Hall yang berani meremehkan kemampuannya. Bagaimanapun, Pil Hall sebagian besar dibentuk dari anggota asosiasi alkemis. Mereka tetap menghormati Fama. Anggota Pil Hall generasi yang lebih tua semuanya berada di pihak Fama. Kali ini, Pil Hall ditakdirkan untuk mengalami perubahan drastis. Mengingat karakter ketua aliansi, dia tidak akan hanya duduk dan membiarkan kanker semacam itu berkembang. Untungnya, meskipun Anda tidak pandai mengelola, Anda tidak terlibat dalam hal-hal tertentu. Kalau tidak, saya khawatir Anda akan kesulitan melarikan diri dari tanggung jawab. Fama perlahan berbicara. Sekarang, mari kita tunggu dengan tenang. Orang-orang ini akan sial besok. Gu He hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-kata Fama. Aula Pil dengan cepat menjadi semarak ketika sinar matahari pagi pertama mendarat di benteng kuning misterius. Banyak alkemis, yang telah menerima perintah, bangun lebih awal dan bergegas ke tempat pemurnian pil di Pil Hall. Beberapa eselon atas dari Pil Hall seperti Gu He dan Fama sudah menunggu di sana. Gu He mengerutkan kening ketika dia melihat 100 alkemis plus di alun-alun. Dia tidak melihat Liu Chang atau Wu Zhen di antara mereka. Kedua orang tua itu benar-benar ceroboh. Ekspresi Gu He agak dingin ketika dia tidak menemukannya. Kedua orang tua itu terlalu terbiasa memerintah orang. Tidak ada yang berani menghukum mereka karena peringkat alkemis tingkat 7 mereka. Hati Gu He tiba-tiba bergetar saat dia diam-diam mengutuk. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat beberapa sosok berjalan di langit. Mereka muncul di udara di atas alun-alun di depan banyak tatapan. Yang memimpin mereka adalah Xiao Yan. Salam ketua aliansi. Kelompok Gu He buru-buru menyapa ketika mereka melihat Xiao Yan muncul. Para alkemis lainnya dengan cepat mengikuti. Mata Xiao Yan perlahan menyapu area di bawah. Dia sedikit mengangguk. Dibandingkan dengan saat itu, Pil Hall saat ini jauh lebih besar. Tidak heran masalah merepotkan ini telah terjadi. Tubuh Xiao Yan melintas, dan dia muncul di panggung batu yang menjulang tinggi di alun-alun yang dibuat untuk penyempurnaan pil. Dia dengan samar berkata, "Hari ini, saya akan mengeluarkan kualis saya dan memperbaiki pil obat tingkat 8. Setiap orang harus mengamati prosesnya. Ini akan menguntungkan Anda di masa depan." Hati banyak orang tanpa sadar bergetar ketika mereka mendengar kata-kata ini. Meskipun mereka telah mendengar berita itu, mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak terguncang ketika mereka mendengar bahwa Xiao Yan berencana untuk memperbaiki pil obat tingkat 8. Di seluruh bagian barat laut benua, mereka yang bisa memurnikan pil obat tingkat seperti itu adalah eksistensi yang sangat langka. Xiao Yan duduk di atas panggung batu setelah kata-katanya terdengar. Dia melambaikan tangannya dan kuali obat muncul di langit. Dia menggosok telapak tangannya dan banyak bahan obat yang dipenuhi dengan energi kuat melayang di sekujur tubuhnya. "Haha, aku tiba sedikit terlambat dan hampir melewatkan pil pemurnian kepala aliansi.
Tawa tiba-tiba terpancar saat Xiao Yan bersiap untuk berakting. Dua sosok tua memimpin sekitar selusin sosok plus dari luar alun-alun. Seorang tetua berjubah abu-abu menangkupkan tangannya ke Xiao Yan di atas panggung dan tertawa. Mata Xiao Yan melirik grup ini. Setelah itu, mereka perlahan menyapu mereka. Sesaat kemudian, dia tertawa. Karena kamu di sini, silakan duduk. Sudut mata Liu Chang dan Wu Zhen berkedut saat mendengar suara tenang dan tanpa emosi Xiao Yan. Baru pada saat itulah mereka merasakan bahwa kepala aliansi yang sangat muda ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Keduanya saling memandang dan samar-samar merasakan kegelisahan. Namun, ini dengan cepat ditekan oleh mereka berdua. Mereka adalah alkemis tingkat 7 asli dan dapat diperingkatkan di antara yang teratas di wilayah barat laut. Bahkan faksi seperti aliansi Yan akan merasakan sakit yang luar biasa jika kehilangan mereka. Xiao Yan melirik kelompok ini sebelum menarik matanya. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api ungu coklat mendesing ke dalam kuali obat. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Ratusan bahan obat di sekitarnya terus-menerus masuk ke dalam kuali obat dengan beberapa suara siulan. Setelah itu, mereka disempurnakan oleh api dalam waktu singkat. Seluruh proses penyempurnaan ini sangat mulus dan bahkan tidak berhenti sekalipun. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa perlahan menyebar dari Xiao Yan setelah banyak bahan obat masuk ke dalam api. Semua alkemis yang merasakan tekanan spiritual ini mengungkapkan wajah muram. Rasa hormat dan ketakutan yang kaya secara bertahap muncul di mata mereka. Liu Chang dan Wu Zhen juga merasakannya. Tubuh mereka tanpa sadar bergetar. Kejutan yang tidak bisa disembunyikan hadir di mata mereka. Tekanan spiritual semacam ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh alkemis tingkat 8, dengan kata lain, Xiao Yan telah benar-benar mencapai tingkat alkemis tingkat 8. Sungguh tekanan spiritual yang menakutkan. Gu He menghela nafas panjang sambil bergumam. Fama di sampingnya juga tersenyum saat matanya melirik ke arah duo yang tercengang. Senyum dingin muncul di wajahnya. Hari-hari ketika dua orang tua ini bisa bertindak arogan di Aula Pil telah berakhir. Bab 1388, dihukum berat panas besar terpancar dari kuali obat merah tua, menyebabkan suhu menjadi panas dan udara menjadi kering. Memperbaiki pil obat tingkat 8 sangat rumit. Hampir 100 jenis bahan obat yang berbeda terlibat. Seorang alkemis biasa bisa melupakan proses pemurnian. Tangan mereka akan penuh hanya dengan mengendalikan bahan obat ini di udara. Tentu saja, ini tidak menimbulkan masalah sedikit pun untuk kekuatan spiritual seperti lautan Xiao Yan. Banyak bahan obat kelas tinggi yang kebanyakan alkemis hadir bahkan belum pernah mendengar dilemparkan ke dalam kuali obat. Api di dalam kuali hanya perlu menyapu secara acak sebelum kekuatan obat murni dalam bahan obat disempurnakan dengan sempurna. Akhirnya, energi murni akan tetap tersuspensi dalam kuali obat. Mereka dikemas bersama sambil memancarkan energi murni yang mengejutkan. The First Start Pill adalah pil obat yang bisa menarik pil Lightning 5 warna. Sebuah pil obat kelas ini tidak menimbulkan banyak masalah bagi Xiao Yan saat ini. Setelah bertahun-tahun pelatihan, kekuatan spiritual Xiao Yan jauh lebih besar daripada yang ada di pil Gathering. Oleh karena itu, pil awal pertama ini mungkin sangat sulit untuk disempurnakan, tetapi penyempurnaan berjalan dengan lancar untuk Xiao Yan. Penyempurnaan pil obat, terutama pil obat tingkat 8, adalah tugas yang memakan waktu. Bahkan dengan bantuan api surgawi, setengah hari telah berlalu saat Xiao Yan telah sepenuhnya menyempurnakan semua bahan obat. Para alkemis di alun-alun benar-benar tenggelam dalam proses penyempurnaan pil halus Xiao Yan. Tak satu pun dari mereka yang menyadari begitu banyak waktu telah berlalu. Pada saat yang sama, rasa hormat di mata mereka menjadi lebih kaya. Teknik Xiao Yan benar-benar terlalu misterius bagi mereka. Tak satu pun dari Grandmaster Alkemis yang mereka temui sebelumnya bisa mencapai kemampuan Xiao Yan. 3 hari berlalu dengan tenang di tengah suasana yang tenang ini. Jumlah alkemis yang menarik Xiao Yan meningkat. Beberapa alkemis yang bukan dari Pil Hall tetapi sementara tinggal di Benteng Kuning Misterius, juga bergegas setelah mendengar tentang penyempurnaan, menyebabkan area di sekitar Pil Hall dipenuhi orang. Bahkan ada banyak orang yang berdiri di langit. Dengan meningkatnya keributan, beberapa ahli yang bukan alkemis juga bergegas. Karena masalah sekte singa yang mendalam, cukup banyak faksi dan ahli yang mencari perlindungan dengan aliansi Yan. Beberapa dari orang-orang ini telah pergi setelah sekte singa mendalam dikalahkan sementara banyak yang tersisa. Saat ini,
mereka semua tertarik dengan penyempurnaan pil. Karena jumlah pengamat terus meningkat, Kailin tidak punya pilihan selain mengirim para ahli dari aliansi Yan untuk menjaga ketertiban dan mencegah gangguan apapun yang mengganggu penyempurnaan pil Xiaoyan. 3 hari lagi berlalu ketika banyak orang mengamati proses ini. Bang! Pada hari ke-8 setelah Xiaoyan tenggelam dalam pemurnian pilnya, guntur tiba-tiba bergemuruh melintasi langit yang cerah. Beberapa ahli dengan indera yang tajam menemukan bahwa energi di sekitar mereka telah menjadi kekerasan. Sementara gangguan telah terjadi karena perubahan ini, awan gelap tebal tiba-tiba mulai muncul di langit tanpa peringatan. Banyak sambaran petir seperti ular perak samar-samar melintas di antara awan. Keributan muncul di benteng kuning misterius ketika semua orang melihat awan guntur tiba-tiba menutupi langit yang cerah. Ekspresi banyak ahli berubah drastis. Mereka bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung di dalam awan guntur ini. Jika energi mengalir turun, kemungkinan besar akan menghancurkan setengah dari benteng kuning misterius. Sementara benteng kuning misterius telah berubah menjadi gempar, Xiaoyan, yang telah duduk di atas panggung batu, perlahan membuka matanya. Awan guntur tampaknya telah dipicu oleh sesuatu saat mereka bergejolak dan menjadi lebih cemerlang. Dalam waktu 2 menit, awan guntur hitam pekat telah berubah menjadi awan guntur 5 warna yang cemerlang di depan banyak mata yang terkejut. Apakah ini pil lightning yang legendaris? Sebuah pengabdian dan kegembiraan muncul di wajah semua alkemis yang hadir saat mereka mempelajari awan guntur 5 warna di langit. Pil lightning semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipanggil oleh banyak alkemis bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba melakukannya. Ini benar-benar pil lightning 5 warna. Gu He dan Fa Ma mengamati langit, dan Gu He mendesah pelan. Hatinya terasa agak kalah saat dia menatap sosok kurus itu. Tidak heran Yun Yun akhirnya mencintainya. Bakat ini adalah sesuatu yang Gu He harus akui bahwa dia tidak memilikinya. Bang! Guntur yang intens tiba-tiba bergema sementara awan guntur bergejolak di langit. Lapisan awan tiba-tiba pecah saat pil lightning 5 warna sepanjang 1000 kaki tiba-tiba meledak ke arah Xiaoyan di bawah di depan banyak pasang mata yang terkejut. Setelah merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam pil lightning 5 warna, bahkan ekspresi kelompok Kailin tanpa sadar berubah. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan melirik kilat pil 5 warna saat merobek langit dan bergegas seperti naga besar. Dengan jentikan jarinya, tubuh emas gelap muncul. Tubuh emas gelap tanpa ampun bertabrakan dengan pil lightning. Keduanya bertabrakan dan pil lightning yang tak tertandingi itu menghilang dalam sekejap, menyebabkan banyak orang mengungkapkan wajah tercengang. Mata mereka dengan hati-hati melirik, dan mereka menemukan boneka bermata hampa tanpa ekspresi. Itu adalah boneka setan langit Xiaoyan. Gemuruh. Awan guntur di langit tampaknya marah setelah wayang setan langit melahap pil lightning. Banyak pilar petir 5 warna turun dengan cara yang gila. Namun, tidak satupun dari mereka yang menembus pertahanan Sky Demon Puppet. Petir yang tak terkendali ini berlanjut selama hampir 10 menit sebelum awan berangsur-angsur memucat. Awan guntur yang menakutkan perlahan menghilang di depan banyak mata yang ketakutan. Pil lightning dari pil obat tingkat 8 memang menakutkan. Kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Doujun tidak bisa tahan. Banyak orang yang hadir diam-diam mendecakkan lidah mereka setelah menyaksikan pil lightning perlahan menghilang. Pil obat tingkat seperti itu benar-benar tidak dapat disempurnakan oleh orang biasa. Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya setelah melihat pil lightning menghilang. Dia mengembalikan boneka setan langit ke cincin penyimpanannya. Dengan jentikan jarinya, penutup kuali ditarik terbuka. Warna pelangi meledak secara eksplosif dengan kecepatan seperti kilat. Itu baru saja akan melarikan diri ke kejauhan ketika Xiaoyan mengulurkan tangannya. Angin tak terlihat dengan kuat menahan pil itu sebelum akhirnya tersedot ke telapak tangannya. Itu kemudian dimasukkan ke dalam botol batu giok yang kemudian dilemparkan ke cincin penyimpanannya. Kepala aliansi itu perkasa. Sorakan memekakkan telinga segera bergema ketika semua orang melihat Xiaoyan berhasil memperbaiki pil itu. Banyak wajah alkemis merah saat mata mereka menatap Xiaoyan dengan panas yang berapi-api. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang alkemis dari tingkat ini dan pil lightning dari tingkat ini. Xiaoyan tersenyum ketika dia mendengar sorakan yang luar biasa ini. Dia tersenyum dan dengan lembut menekan tangannya ke bawah. Matanya perlahan menyapu wajah semua alkemis yang hadir. Akhirnya, mereka berhenti di wajah Liu Chang dan Wu Zhen. Pada saat ini, ekspresi mereka sedikit tidak wajar,
dan mereka tidak berani menatap mata Xiao Yan. Penyempurnaan pil ini hanyalah salah satu alasan saya datang ke aula pil kali ini. Seluruh tempat menjadi benar-benar sunyi ketika semua orang mendengar suara samar Xiao Yan. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Mereka sepertinya memprediksi apa yang akan terjadi. Pil Hall adalah salah satu departemen dari aliansi Yan. Statusnya tidak berbeda dengan aula lainnya, tetapi beberapa orang mulai mendapatkan kesombongan selama tahun-tahun ini. Mereka mengabaikan aliansi Yan dan bertindak egois, mengakibatkan ketidakharmonisan internal. Ini pelanggaran besar. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi dingin. Tangisannya yang dingin bergema di samping telinga semua orang. Saya punya daftar nama di sini. Semua orang di dalamnya memiliki tuduhan terhadap mereka. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di dalamnya. Dia kemudian melemparkannya ke Kailin dan memerintahkan dengan suara yang dalam, baca. Banyak orang gemetar saat mendengar suara berat Xiao Yan. Rasa dingin muncul di hati mereka. Kailin menerima gulungan itu. Matanya yang cantik dengan dingin menyapu semua orang yang hadir. Nama-nama yang tercatat di sana adalah mereka yang paling sombong. Beberapa bahkan menyebabkan banyak masalah, tetapi masalah ini akhirnya tersapu bersih. Di masa lalu, dia khawatir tentang aula pil, jadi dia hanya bisa mentolerir keluhan ini. Namun, dengan kembalinya Xiao Yan, kekhawatiran seperti itu benar-benar hilang. Departemen pertama aula pil, Hu Zhou, mengabaikan perintah dan bertindak arogan. Dia pernah menunda pengiriman pil obat karena beberapa masalah pribadi, yang mengakibatkan kematian ratusan saudara aliansi Yan. Petik 2. Departemen kedua aula pil, He Yuanming, diam-diam mengantongi bahan obat dari aliansi Yan. Tidak hanya dia tidak mengaku bersalah setelah diekspos, dia bahkan melukai orang yang telah mengeksposnya. Pil Hall Departemen pertama. Wajah beberapa alkemis di dalam Pil Hall tiba-tiba menjadi pucat ketika mereka mendengar banyak nama yang diucapkan dari mulut Kailin. Tetua Aula Pil, Liu Chang dan Wu Zhen, menjadi sombong karena kontribusi mereka, tidak mematuhi perintah, dan menarik diri dari pertempuran. Mereka diam-diam menjual pil obat aliansi Yan dan mengantongi keuntungannya. Alun-alun berubah menjadi gempar ketika teriakan dingin terakhir Kailin terdengar. Ekspresi Liu Chang dan Wu Zhen memucat. Tidak disangka Xiao Yan berani bertindak melawan mereka. Sebuah negara memiliki hukumnya sendiri dan aliansi memiliki aturannya sendiri. Mereka yang telah disebutkan akan ditangani sesuai dengan aturan aliansi. Tidak ada yang akan terhindar. Xiao Yan berbicara dengan suara samar. Kepala aliansi, Liu Chang dan Wu Zhen tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Kami berdua adalah alkemis kelas 7 tingkat tinggi. Kami berdua telah membantu mengembangkan Pil Hall ke kondisinya saat ini. Apakah Anda berencana untuk menyingkirkan kami sekarang setelah berhasil? Kebaikanmu tidak menebus kesalahanmu. Aliansi Yan bukanlah organisasi yang longgar. Tidak ada yang bisa melanggar aturannya. Xiao Yan dengan dingin berteriak. Tidak akan ada standar tanpa aturan. Jika Pil Hall diizinkan untuk melanjutkan jalan ini, perselisihan internal akan segera terbentuk di dalam Yan Alliance. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak akan menunjukkan belas kasihan jika dia benar-benar harus kejam. Petik 2 tanda seru. Siapa yang peduli dengan posisi penatua Pil Hall ini? Diri tua ini akan berhenti. Wajah Liu Chang dan Wu Zhen berganti-ganti antara hijau dan putih. Sesaat kemudian, mereka dengan dingin tertawa. Dengan lambaian lengan baju mereka berteriak keras, apakah ada yang akan pergi bersama kita berdua? Setelah mendengar teriakan ini, para alkemis di alun-alun saling melirik. Akhirnya, beberapa orang kepercayaan dekat mereka dan beberapa nama yang telah dibaca, yang tahu bahwa mereka akan bernasib buruk jika mereka tetap tinggal, buru-buru berjalan maju dan mengikuti kelompok Liu Chang. Liu Chang dan Wu Zhen tanpa sadar tersenyum senang ketika mereka melihat orang-orang ini. Mereka memandang Xiao Yan dan berkata, Kepala Aliansi, jika tempat ini tidak mengizinkan kita untuk tinggal, akan ada tempat lain yang akan mengizinkannya. Selamat tinggal. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan saat dia menatap keduanya, yang dengan dingin tersenyum dan berbalik. Dia perlahan bertanya, Kailin, hukuman seperti apa yang menunggu mereka yang secara pribadi mengkhianati aliansi dan pergi? Lengkungan sedingin es terangkat di sudut bibir Kailin ketika dia mendengar ini. Dia menjawab dengan suara lemah, kematian tanpa belas kasihan. Kelompok Liu Chang, yang baru saja berbalik dan pergi, tiba-tiba terdiam ketika mereka mendengar kata-kata Kailin.
Bab 1389, putuskan langkah kaki kelompok Liu Chang segera terhenti ketika mereka mendengar suara sedingin es Kailin. Sesaat kemudian, Liu Chang dan Wu Zhen tiba-tiba menoleh. Mereka dengan marah menuntut, mengapa? Apakah aliansi Yan berniat membunuh kita semua di depan begitu banyak orang? Xiao Yan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Matanya dengan acuh tak acuh mempelajari kelompok Liu Chang. Banyak dari mereka menunjukkan kepanikan mereka. Sebuah suara samar bergema di samping telinga semua orang, aliansi Yan memiliki aturannya sendiri. Ini bukan organisasi yang longgar. Tidak apa-apa jika seseorang ingin mundur dari aliansi Yan. Namun, jika seseorang ingin mundur sebagai alasan untuk menghindari hukuman setelah melakukan kejahatan, bukankah dia akan memperlakukan aliansi Yan seperti permainan anak-anak? Selama tahun-tahun ini, kalian berdua terlalu arogan, menyebabkan masalah bagi Aula Pil saya dan mengakibatkan perpecahan aliansi Yan. Ini adalah kejahatan besar. Jika dapat diselesaikan dengan hanya berhenti, bukankah itu berarti bahwa siapapun yang melanggar aturan aliansi Yan saya bisa pergi dengan damai dengan keluar dari aliansi Yan? Dalam hal ini, apakah aliansi Yan saya perlu ada? Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Keinginan membunuh di hatinya menjadi lebih padat. Keduanya seperti rayap. Jika mereka diizinkan pergi dengan aman, semua aturan Yan Alliance akan menjadi lelucon. Setelah presiden ini ditetapkan, bagaimana dia bisa mengendalikan massa? Para alkemis dari Pil Hall menundukkan kepala mereka ketika mereka mendengar tangisan dingin dan tegas Xiao Yan. Mereka memang menjadi sombong selama tahun-tahun ini karena status unik mereka di dalam aliansi Yan. Keringat menghujani mereka sementara Xiao Yan menegur mereka dengan dingin. Wajah Liu Chang dan Wu Zhen berkedut. Hati mereka sedikit panik ketika mereka merasakan tatapan sedingin es yang diberikan oleh anggota aliansi Yan di sekitarnya. Perkembangan situasi ini telah melebihi harapan mereka. Awalnya, dengan status alkemis tingkat tinggi 7 mereka akan diperlakukan seperti VIP kemanapun mereka pergi. Tidak disangka Xiao Yan benar-benar akan sekasar ini. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Liu Chang menggertakkan giginya dan bertanya. Bukan itu yang saya rencanakan. Saya akan tampil sesuai aturan aliansi. Xiao Yan menjawab dengan samar. Ekspresi Liu Chang dan Wu Zhen berubah drastis ketika mereka mendengar ini. Menurut aturan aliansi Yan, pelanggaran mereka akan mengharuskan mereka untuk mati beberapa kali untuk menebus kejahatan mereka. Tangkap mereka. Wajah Kailin dingin saat dia memberi perintah. Dipahami. Para ahli sekitar dari aliansi Yan, yang sedang menunggu perintah, segera bergegas menuju kelompok Liu Chang setelah mendengar tangisan Kailin. Apakah kamu pikir kami berdua takut padamu? Liu Chang dan Wu Zhen benar-benar mulai panik ketika mereka melihat para ahli bergerak. Teriakan marah terdengar saat Douqi melonjak dari tubuh mereka. Mereka dengan paksa menyingkirkan beberapa ahli aliansi Yan yang telah tiba di samping mereka. Tubuh mereka bergerak, dan mereka berubah menjadi sosok cahaya yang mencoba melarikan diri ke kejauhan. Mencoba melarikan diri. Xiao Yan mengangkat alisnya. Mulutnya menunjukkan senyum dingin saat telapak tangannya meraih ke arah keduanya. Ruang di sekitarnya langsung terdiam dan kedua sosok itu terperangkap di dalamnya. Xiao Yan secara acak melemparkan kedua orang yang ditangkap ini kembali, dan mereka dengan kasar menabrak tanah. Greg, kekuatan yang kuat menyebabkan keduanya memuntahkan seteguk darah segar. Ekspresi mereka sangat mengerikan. Sebelum mereka sempat meneriakkan banyak tombak panjang dengan kilatan dingin berhenti di dekat kepala mereka. Tuan Kepala Aliansi, tolong lepaskan kami berdua. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk aliansi Yan di masa depan. Douqi di dalam tubuh mereka telah secara paksa disebarkan oleh telapak tangan Xiao Yan sebelumnya. Hanya pada saat inilah Liu Chang dan Wu Zhen menjadi ketakutan. Mereka buru-buru berteriak bersama. Aturan aliansi Yan tidak akan diubah karena siapapun atau peristiwa apapun. Xiao Yan melirik acuh tak acuh pada dua orang ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan sekelompok ahli aliansi Yan menangkap mereka berdua seperti serigala dan harimau. Mereka diseret ke bagian terdalam dari Pil Hall. Para pengkhianat yang berencana mengikuti mereka berdua ditangkap dan diseret. Dalam sekejap, pekikan sunyi bergema di alun-alun. Tangisan menyedihkan itu berangsur-angsur menjadi jauh dan alun-alun menjadi sunyi. Para alkemis yang hadir dipenuhi keringat dingin. Tak satu pun dari mereka berani mengucapkan sepatah kata pun. Gu dia. Hati Gu He bergetar saat mendengar suara tiba-tiba Xiao Yan. Dia segera dan dengan hormat menanggapi. Menjadi kepala Aula Pil,
Anda memiliki tanggung jawab yang tidak dapat Anda hindari karena membiarkan Aula Pil berubah menjadi keadaan ini. Mulai hari ini, Anda akan diturunkan dari Kepala Aula menjadi Wakil Kepala Aula. Grandmaster Fama akan dipromosikan dari posisi Elder menjadi Kepala Pil Hall yang baru. Gu He dan Fama dengan cepat mengakui perubahan ketika mereka mendengar suara samar Xiao Yan. Xiao Yan saat ini bukan lagi Xiao Yan dari dulu. Xiao Yan saat ini memiliki kekuatan mutlak untuk berurusan dengan siapapun. Karena ada hukuman, secara alami akan ada hadiah. Aliansi Yan telah berkembang pesat selama tahun-tahun ini. Ini adalah metode kuno untuk melatih jiwa seseorang. Ini akan dapat membantu terobosan alkemis ke tingkat ke-8. Semua alkemis dari Pil Hall yang telah mencapai tingkat ke-7 akan dapat memperolehnya setelah memberikan sejumlah kontribusi. Mereka dari tingkat yang lebih rendah akan dapat memperoleh sebagian darinya untuk melatih semangat mereka setelah memberikan sejumlah kontribusi kepada aliansi Yan. Ini akan memungkinkan Anda semua untuk meningkatkan tingkat di mana tingkat alkemis Anda meningkat. Saya harap semua orang akan berlatih keras. Xiao Yan menjentikkan jarinya setelah kata-katanya terdengar. Sebuah gulungan terbang menuju Fama dan Gu He yang tertegun. Ini, metode kuno untuk melatih jiwa seseorang. Ada banyak alkemis yang hadir. Selain itu, ada beberapa alkemis yang bukan milik aliansi Yan. Namun, semua wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka jelas menyadari betapa pentingnya kekuatan spiritual seseorang bagi seorang alkemis, tetapi tidak satupun dari mereka pernah mendengar bahwa adalah mungkin untuk melatih jiwa seseorang. Pada saat yang sama, mereka sadar bahwa Xiao Yan tidak akan membuat klaim palsu di depan umum mengingat statusnya, jadi semua mata mereka menjadi panas membara. Tidak terduga bahwa ada manfaat seperti itu untuk bergabung dengan Pil Hall, sepertinya saya harus menemukan kesempatan untuk bergabung dengannya. Para alkemis yang hadir menatap Gu He dan Fama dengan mata iri saat pikiran ini muncul di hati mereka. Aliansi Yan mungkin memiliki aturan yang sangat ketat, tetapi mereka bisa bertahan jika mereka mampu memperkuat diri mereka sendiri. Selain itu, kelompok Liu Chang dari sebelumnya telah sepenuhnya melakukannya sendiri. Dengan kejahatan itu, faksi atau sekte lain pasti sudah lama mengeksekusi mereka. Mereka bahkan tidak akan diberi waktu untuk berdebat. Tangan Fama dan Gu He yang gemetar memegang gulungan itu di depan banyak mata yang berapi-api. Mereka telah mendengar bahwa memang mungkin untuk melatih roh seseorang, tetapi metode itu telah lama hilang. Tidak disangka Xiao Yan benar-benar memiliki metode seperti itu. Apalagi dia rela memberikannya kepada mereka berdua. Hati keduanya sangat bersemangat, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini hanya sebagian dari metodenya, namun bagian ini menguntungkan keadaan mereka saat ini. Jika mereka melakukan kontribusi yang luas di masa depan, Xiao Yan secara alami akan memberikan sisa metode kepada mereka. Kailin diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat alun-alun tiba-tiba menjadi luar biasa bersemangat. Dia khawatir bahwa menghukum keras kelompok Liu Chang akan membuat orang takut pada aliansi Yan. Tidak disangka Xiao Yan mengerti teori wortel dan tongkat. Dengan bertindak kejam dan kemudian santai, dia berhasil menaklukkan semua orang yang sombong ini. Bahkan seseorang seperti Gu He menunjukkan wajah yang menunjukkan rasa terima kasihnya yang tulus, orang ini bahkan lebih dewasa dibandingkan saat itu. Kailin menoleh, melirik sisi wajah Xiao Yan, dan dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Kailin dengan jelas memahami dalam hatinya bahwa Aula Pil pasti akan berubah menjadi lebih baik setelah kejadian hari ini. Dengan pencegahan ini, insiden seperti itu mungkin tidak akan terjadi lagi di masa depan. Tanpa Pil Hall sebagai kanker yang berkembang, aliansi Yan akan terus berkembang dan akan benar-benar mendominasi wilayah barat laut benua. Xiao Yan beristirahat selama 2 hari di Benteng Kuning Misterius setelah menyelesaikan masalah mengenai Aula Pil. Dia sedikit lelah setelah memperbaiki pil obat tingkat 8. Apakah pil mulai pertama ini benar-benar cocok untuk Xiao Xiao? Di dalam ruangan di mana aroma tersembunyi bertahan, Kailin menyaksikan Xiao Yan mengeluarkan pil obat tingkat 8 yang telah dia sempurnakan beberapa hari sebelumnya. Dia mengajukan pertanyaan kepadanya dengan khawatir. Kekuatan obat dari pil obat tingkat 8 cukup tinggi. Konstitusi Xiao Xiao mungkin sudah sangat kuat, tapi Kailin masih sedikit khawatir. Tenang, First Start Pill mungkin dianggap sebagai pil obat tingkat 8, tetapi efek obatnya sangat lembut. Ini paling cocok untuk Xiao Xiao saat ini.
Kekuatan obat di dalamnya akan terus berada di dalam tubuh Xiao Xiao dan akan meningkatkan konstitusinya saat dia tumbuh, membuatnya menjadi sempurna. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Seseorang mungkin tidak menjadi sempurna setelah mengkonsumsi First Start Pill dengan sendirinya, tetapi Xiao Xiao sudah memiliki fondasi yang sangat bagus, jadi yang akan dia lakukan hanyalah menstabilkan fondasi ini. Kailin hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar jawaban Xiao Yan. Dia hanya memperhatikan saat Xiao Yan dengan lembut memasukkan pil obat ke dalam mulut kecil Xiao Xiao yang penasaran, yang matanya hitam pekat berkeliaran di sekitar ruangan. Pil obat berubah menjadi sekelompok cahaya lembut yang meresap ke dalam tubuh Xiao Xiao setelah dia mengkonsumsinya. Setelah itu, perlahan berhenti di perut bagian bawahnya. Cahaya perlahan dipancarkan saat Xiao Xiao bersin. Kedua matanya tertutup karena dia menjadi agak lelah. Ini adalah hamburan awal dari kekuatan obat. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu dia bangun. Xiao Yan tersenyum saat menjelaskan. Kailin dengan lembut mengangguk setelah mendengar penjelasan ini. Dia membungkukkan tubuhnya yang halus dan dengan lembut mengusapkan tangannya ke tubuh Xiao Xiao. Wajahnya yang mempesona mengungkapkan pesona yang dipenuhi dengan cinta keibuan. Xiao Yan sedikit linglung saat dia memperhatikannya. Dia dengan lembut berkata, "Kakak telah meminta kami untuk mengadakan pernikahan klan Xiao sederhana untuk menikahimu ke dalam klan Xiao. Apa yang kamu katakan?" Tubuh Kailin gemetar saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan perlahan berjalan ke depan ketika dia melihat tubuh Kailin yang agak kaku namun indah. Ekspresinya yang biasanya dingin digantikan oleh warna merah cerah yang sangat langka. Sekilas, dia tampak lebih mempesona. Hati Xiao Yan menjadi sedikit panas saat melihat reaksi mempesonanya. Lengannya memeluk pinggang yang sempit dan tampaknya tanpa tulang itu. Senyum tipis muncul saat dia dengan lembut mencium Kailin dengan matanya yang sedikit emosional. Diam-diam memenuhi ruangan yang hangat. Bab 1390, sebelum keberangkatan setelah menyelesaikan perang dengan Sekte Singa Mendalam dan masalah di dalam Aula Pil, Xiao Yan santai selama periode waktu berikutnya. Aliansi Yan mungkin besar, tetapi telah berjalan dengan baik di bawah manajemen Kailin, Xiao Ding, dan yang lainnya. Mereka secara alami akan mengatur segalanya setelah pertempuran besar. Xiao Yan tidak perlu ikut campur. Dengan demikian, Xiao Yan senang memiliki waktu untuk bersantai. Dia meninggalkan Xiao Xiao kecil sendirian dan benar-benar menikmati perasaan menjadi seorang ayah. Selama periode waktu ini, Xiao Yan juga menggunakan sebagian waktu luangnya untuk membuka gulungan wormhole yang diberikan Yao Lao kepadanya. Benteng kuning misterius tidak jauh dari Kekaisaran Jiama, dan tempat ini adalah lokasi yang sangat penting. Oleh karena itu, lubang cacing yang mengarah ke paviliun bintang jatuh terhubung ke benteng kuning misterius. Terlepas dari pihak mana yang menghadapi masalah di masa depan, satu pihak akan dapat memperkuat pihak lain dengan kecepatan tinggi. Pembentukan lubang cacing tidak diragukan lagi akan memungkinkan kekuatan tersembunyi aliansi Yan melambung. Dengan paviliun bintang jatuh yang mendukungnya, faksi kedua tidak akan mampu bersaing dengan aliansi Yan di wilayah barat laut ini. Mendominasi bagian barat laut benua hanya masalah waktu. Selama periode waktu ini, Xiao Yan juga memperoleh beberapa informasi mengenai perkembangan aliansi Yan. Hal yang membuat Xiao Yan terkejut adalah bahwa gerbang Xiao, faksi yang didirikan saudara keduanya, Xiao Li, di wilayah sudut hitam, juga telah bergabung dengan aliansi Yan beberapa tahun yang lalu. Itu juga merupakan lokasi yang aliansi Yan dapat kembangkan di masa depan. Dengan dukungan dari aliansi Yan dan gerbang Pan, yang didirikan Xiao Yan di Akademi Dalam, pengembangan gerbang Xiao juga cukup mengesankan. Itu samar-samar menjadi keberadaan yang hebat di dalam wilayah Black Corner. Setelah waktunya matang di masa depan, banyak faksi yang dimiliki oleh Xiao Yan, seperti aliansi Yan, gerbang Xiao, dan paviliun bintang jatuh, akan sepenuhnya bergabung. Itu akan menjadi faksi kuat yang tersebar di 3 wilayah besar di benua Doki. Potensinya memang tak terbatas. 3 saudara Xiao telah berkumpul di halaman yang tenang jauh di dalam aliansi Yan. Kailin sedang bermain dengan Xiao Xiao tidak jauh. Tawa renyah gadis kecil itu tak henti-hentinya muncul di halaman, mengisinya dengan keaktifan. Sudah bertahun-tahun sejak Xiao Yan menikmati waktu yang begitu damai. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat ekspresi mempesona yang muncul di wajah dingin Kailin saat dia bermain dengan Xiao Xiao. Selama dia berada di depan Xiao Xiao, wakil kepala aliansi Yan, yang tampak sedingin es di mata orang lain,
tampaknya mengalami transformasi menjadi kecantikan luar biasa yang dipenuhi dengan cinta seorang ibu. Kehangatannya menyebabkan hati siapapun yang melihatnya bergetar. Selama periode waktu ini, Xiao Yan dan Kailin juga mengadakan pernikahan klan Xiao sederhana yang dilakukan oleh Xiao Li dan Xiao Ding. Pernikahan ini tidak megah karena hanya Xiao Ding dan Xiao Li yang menghadirinya. Tidak ada kemeriahan besar yang diadakan, tetapi dikatakan bahwa seorang kakak laki-laki seperti ayah seseorang. Itu bisa dianggap sebagai upacara serius dengan kehadiran Xiao Ding dan Xiao Li. Terlepas dari apa masalahnya, hal-hal yang telah dilakukan Kailin untuk klan Xiao dan aliansi Yan sudah cukup untuk membuat Xiao Yan merasa bersalah. Dia harus memberinya status ini. Xiao Ding dan Xiao Li mendengar berbagai pengalaman Xiao Yan selama bertahun-tahun saat mereka duduk di halaman. Mereka tanpa sadar terguncang oleh banyak kesalahan kecil. Hidup mereka selama tahun-tahun ini tidak santai karena aliansi Yan, tetapi Xiao Yan sering menyerang melalui bahaya, dan hal-hal menjadi cukup sulit baginya selama tahun-tahun ini. Keduanya dengan lembut menghela nafas ketika mereka memikirkan hal ini. Mereka mengamati sisi wajah dewasa dan tegas dari pemuda di depan mereka. Beban seluruh klan Xiao membebani dirinya. Orang lain pasti sudah pingsan karena tekanan, tapi Xiao Yan telah melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kuat bagi klan Xiao dan untuk menyelamatkan ayah mereka. Kakak ketiga, sudah sulit bagimu tahun-tahun ini. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata tiba-tiba kakaknya Xiao Ding. Dia dengan lembut menjawab, apa kesulitan kecil ini jika itu akan memungkinkan keluarga kita untuk bersatu kembali. Kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua bahkan rela mengorbankan hidup mereka untukku. Saya akan terlalu tidak manusiawi jika saya tidak bekerja keras untuk meningkatkan. Ketiga bersaudara itu saling bertukar pandang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka tersenyum dengan pemahaman yang sama. Tidak perlu mengatakan hal lain kepada seseorang yang memiliki hubungan darah, yang lebih dekat dari apapun. Kailin agak jauh mengungkapkan seringai tipis di wajahnya ketika dia melihat tiga bersaudara yang tersenyum. Perasaan memiliki keluarga ini menyebabkan hatinya merasa sangat nyaman. Upaya yang dia lakukan selama bertahun-tahun ini sangat berharga. Tidak terduga bahwa klan Xiao kami memiliki sejarah seperti itu. Kejutan muncul di wajah Xiao Ding dan Xiao Li ketika mereka mendengar Xiao Yan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan klan Xiao secara rinci di dalam halaman. Mereka tidak menyangka klan Xiao mereka, yang hanya memiliki reputasi kecil di kota Wutan, sebenarnya berasal dari klan Xiao itu. Klan Xiao dari 8 klan kuno yang terkenal di seluruh benua Doqi. Namun, kekuatan garis keturunan klan Xiao kami telah habis. Jumlah terakhir telah diberikan kepadaku oleh leluhur Xiao Xuan. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Tubuhnya menyusut di kursi yang luas saat dia berkata, alasan bahwa klan Xiao telah menarik penyelidikan faksi besar seperti Hall of Souls justru karena keluarga Xiao ini dulunya adalah klan Xiao. Namun, kamu mengatakan bahwa kekuatan garis keturunan klan Xiao telah habis. Mengapa Hall of Souls menyerang kita? Berdasarkan informasi yang saya peroleh, tampaknya Hall of Souls berencana untuk menangkap semua orang dengan darah klan Xiao kami. Xiao Ding merajut alisnya dan menyuarakan pikirannya. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk sandaran tangan kursi. Ada keraguan di antara alisnya. Apa yang orang-orang dari Aula Jiwa itu rencanakan? Tubuh anggota klan Xiao saat ini tidak lagi memiliki sedikit pun kekuatan garis keturunan. Apa gunanya menangkap mereka? Mungkinkah mereka berencana menggunakan orang-orang ini sebagai sandera untuk membuatnya menyerahkan giok dewa kuno Tusi? Namun, hanya ayahnya sebagai sandera sudah cukup. Menangkap yang lain tidak perlu. Aku ingin tahu apa yang dilakukan orang-orang dari Aula Jiwa itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tetapi hatinya menjadi sedikit lebih berhati-hati. Hall of Souls biasanya tidak melakukan sesuatu yang tidak berarti. Karena mereka tertarik pada klan Xiao, mereka pasti punya motif. Tenang, klan Xiao saat ini secara bertahap berkembang. Anggotanya telah tersebar oleh kami di aliansi Yan. Tidak mungkin bagi Hall of Souls untuk menangkap mereka semua. Setelah faksi kami menjadi kuat di masa depan, kami akan mengumpulkan semua anggota klan yang tersebar lagi. Xiao Ding tersenyum tipis dan menjelaskan ketika dia melihat Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Kakak benar-benar punya cara dalam melakukan sesuatu. Setelah mengalami hal-hal itu sejak saat itu, dia secara alami tidak akan membiarkannya dengan mudah terjadi lagi. Kakak kedua, ini adalah gulungan teknik rahasia. Anda dapat mempraktekkannya seperti yang diperintahkan.
Kamu juga bisa menyebarkannya ke beberapa anggota klan yang luar biasa. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengeluarkan perubahan misterius tiga langit dan menyerahkannya kepada Xiao Li. Perubahan misterius tiga Skyfire telah diciptakan oleh leluhur Xiao Xuan. Itu menggunakan metode khusus untuk memungkinkan anggota klan berlatih dan membuat tato klan. Meskipun anggota klannya tidak lagi memiliki kekuatan garis keturunan dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari tato klan, itu masih mampu meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Nyala api yang diperlukan untuk mempraktikkan tiga perubahan misterius Skyfire tidak harus berupa api surgawi. Mereka hanya perlu menemukan beberapa api binatang yang sedikit lebih rendah. Xiao Li menerima gulungan yang diserahkan Xiao Yan padanya. Dia sadar bahwa Xiao Yan tidak memiliki hal-hal di bawah standar. Karena Xiao Yan telah mengatakan bahwa itu berguna, Xiao Li tentu saja tidak akan meragukannya. Situasi aliansi Yan telah diselesaikan. Saya tidak akan campur tangan dalam hal-hal yang tersisa. Oleh karena itu, aku akan bergegas kembali ke dataran tengah dalam 2 hari. Xiao Yan menyuarakan pikirannya setelah melihat Xiao Li menerima gulungan itu. Begitu cepat, Xiao Ding dan Xiao Li berbicara dengan agak enggan ketika mereka mendengar kata-katanya. Haha, lubang cacing antara aliansi Yan dan paviliun bintang jatuh telah dibangun. Seseorang tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk melakukan perjalanan di antara dua tempat itu. Anda berdua dapat pergi dan melihat-lihat jika Anda punya waktu. Saya akan memberi tahu paviliun bintang jatuh. Xiao Yan tersenyum saat dia berbicara kepada mereka. Setelah menghitung hari, apa yang disebut pameran perdagangan spasial akan segera dimulai. Dia harus bergegas kembali secepat mungkin. Api teratai iblis pemurnian terlalu penting baginya. Jika dia bisa mendapatkannya, dia mungkin bisa menembus kelas Douzun. Hanya ketika seseorang benar-benar mencapai kelas Douzeng, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan faksi seperti Hall of Souls. Kalau tidak, Xiao Yan tidak akan berani pergi dan menyelamatkan ayahnya. Kamu akan pergi lusa. Kailin juga telah mendengar kata-kata ini. Dia menarik Xiao Xiao dan bertanya, Aye, kali ini, kamu juga harus kembali bersamaku ke paviliun bintang jatuh untuk bertemu guru. Xiao Yan tertawa pelan. Dia menganggap Yao Lao seperti seorang ayah. Sekarang Kailin adalah istrinya, dia secara alami harus bertemu dengannya. Tuan tua itu, tuan dari saat itu. Kailin memutar matanya saat dia bertanya. Jika dia tidak takut pada guru Xiao Yan, dia, sebagai ratu dari suku ular orang, akan membunuh Xiao Yan berkali-kali. Xiao Yan mengangguk. Dia berjongkok, menepuk kepala Xiao Xiao, dan dengan lembut berkata, selain itu, kami akan membawa Xiao Xiao ke paviliun bintang jatuh. Ini adalah tempat paling aman yang saya tahu. Apalagi guru bisa mengajarinya. Saat ini dia sudah bisa mulai berlatih. Keengganan melintas di mata Kailin ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan, tapi dia masih mengangguk setuju. Dia sadar bahwa Xiao Yan melakukan ini demi Xiao Xiao. Xiao Yan sedikit tersenyum setelah mengeluarkan instruksinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lubang cacing. Memurnikan api teratai setan, sudah lebih dari 1 dekade. Akhirnya aku semakin dekat denganmu.